Ini asisten pelatih suruh pelatih tanda tangan. Tanda tangan dulu. Ini dulu mereka pernah berkolaborasi di tim futsal ya. Sebelum ini korupsi uang Persipan Pandeglang. Korupsi dana pembinaan Persipan Pandeglang ya. Dia kalau mudik ke Pandeglang juga tau. Bini gue orang Pandeglang. Iya, tapi kan enggak terlibat di klub Persipan. Enggak. Ini Persipan enggak ikut Liga 4. Gara-gara ini korupsi uang Persipan. Persipan tuh sebenarnya Persatuan Sepak Bola Indonesia Ripan. Bukannya Pandeglang. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia, di langit-langit dan awan-awan ASEAN. Kami lebih bagus daripada Just Talk. Kami juga lebih bagus daripada segala macam taktikal yang ada di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ruang taktik gerombal. Minggir dulu baru menyaingi kami. Kami lebih bagus daripada DPI. Ya. Jauh. Kita udah ke ASEAN, kalian masih main di Jaksel. Waduh. Kami juga lebih baik daripada Astro Malaysia. Kemarin Safi Sali udah bilang bahwa ini the best podcast sih selama dia datang dimanapun, dan dia di Astro aja nggak menemukan podcast kayak ini. Astro Malaysia. Orang Astro udah hubungi aku. Sumpah langsung dihubungin. Iya kan aku ada Oh kenal sama iya. orangnya kan. Mantap. Itu Safi Sali teman saya. Ayo kita bikin podcast ASEAN. Waduh, Ayo. Ngeri. Kita go to ASEAN. Ngeri gas. Go to ASEAN. The Derby fokus aja ya. Itu Live reaction. Kita ya, mau ya. ke ASEAN dulu. Hari ini kedatangan siapa? Hari ini kita akan futsal lagi, Coach Ripan. Karena kita sudah berkomitmen mendukung futsal Indonesia. Futsal Indonesia, kami sudah berkomitmen di depan Wakil Ketua FFI. Iya, betul. Atta Halilintar, dan juga kepada Bapak Ketua Michael Sianipar. Kita kami akan sudah mendukung. berkomitmen juga untuk mendukung futsal Indonesia. Jadi kita tarik semua. Bahkan ke Coach Sutu. Oke, Kosoto iya benar Ya, kita. saya antar pulang Coach Sutu. Oh, di mobil lu ya? Iya. Itu ngobrol apa? Kita ngobrolin tentang futsal Indonesia. Daging itu. Woi. Daging. Harusnya lu rekam Saya lagi. menjelaskan, dia bertanya tentang pemain-pemain Papua, saya menjelaskan apa dia, dan dia sepakat. It's about confidence. Dan ini juga salah satu sosok penting di futsal Indonesia. Ini juga orang-orang awal nih. Penting ini. Saya senang kalau orang yang datang di sini tahu klub nama Dupiat Jogja. Iya. itu enak ya. Saya senang tuh. Saya senang. Oke, mari saja langsung kita kenalkan. Inilah dia, Coach Donzo. Apa kabar, Bapak Donzo? Duo dahsyat. Sehat Mat, sehat ya. Sehat banget. Akhirnya masih bisa. futsal masih di dunia futsal maksudnya. Masih di dunia futsal, pengurus juga di FFI. FFI juga? Iya, sebagai kelompok usia dini dan juga liga amatir. Oke. Jadi emang sesuai dengan yang gua kuasai lah ya. Artinya gua juga dari ujung Aceh sampai Papua juga gua udah datang, dan memang sebetulnya emang yang dibutuhkan ya banyak kompetisi yang berjenjang ya di usia-usia dini. Kita emang bakat mah nggak kalah lah gitu. Yang terbaik kok, salah satu yang terbaik di Asia kok. Gue percaya itu karena beberapa pelatih asing juga udah ngontek waktu dulu ya. Bisa nggak gue jadi pelatih timnas Indonesia? Pelatih asing tuh pengen, terutama yang kayak yang pernah di ASEAN ya, kayak yang pernah di Vietnam Sergio Gargeli, yang pernah di Thailand Miguel Rodrigo, itu bilang bahwa kalau buat individual Indonesia yang terbaik. Iya. Oke. Gitu. Tapi Jadi, detail, taktikal itu yang kita harus belajar banyak. itu ya. yang makanya mereka mau datang untuk merapikan itu, dan untungnya kemarin yang tadi lo sempat nyebut Hector Suto kan, itu juga one of the best pelatih yang kemudian ada, dia juga tahu kulturnya karena di klub juga BTS, 2 kali juara sama BTS sampai akhirnya dia kan sempat di Vietnam juga. Ya. Jadi tahulah bagaimana peta ASEAN dan Asia, dan tahu Indonesia kayak gimana. Makanya beruntung juga ya pernah satu mobil sama Hector Suto ya. Itu kalau dijual tuh di Saya antar pulang. mobilnya bisa mahal tuh. Dia yang antar. Saya antar pulang kemarin. Ya, Coach Soto ya, ingat ya, asisten manajer ketika free time. Dia mau, dia kan bilang pemain-pemain itu punya free time yang dia atur lah. Betul. Nah saya bilang saya jadi asisten pelatih aja, bagian free time. Oh. Jadi saya yang atur nih. Hari ini kita kemana? Gitu. Kita ngopi di mana? Lu yang atur. Saya yang atur gitu untuk kekompakan tim ini. Kekompakan tim ini. Coach, tapi menurut Coach Donzol, apa yang membuat Soto tiba-tiba ibaratnya sukses ya? Dia datang menjadi pelatih timnas Indonesia, langsung dapat piala,
langsung dapat event bagus dan timnasnya jadi bagus. Instan soalnya itu sebetulnya. Perubahan di federasi terutama sektor pengurus mulai membuka diri, mulai main-main ke podcast, mulai mau dengerin banyak orang. Hire Suto karena backgroundnya juga yang tadi kita bilang bahwa dia juga pernah menjadi pelatih di Liga Indonesia, lalu juga sukses ya, nggak cuma jadi pelatih doang gitu kan. Dan kemudian kalau bicara kualitas, sebetulnya pada saat Indonesia ditinggal sama Hasyim Zadeh, kita tetap yang terbaik di ASEAN. Gue pribadi juga menyatakan bukan karena gue orang Indonesia. Thailand itu udah masanya udah habis. Tueng Klang, lalu juga Wong Kai Wo, itu udah 30 something, dia seumur sama BBS. Kalau kita bicara sama Randy Satria, betul udah lama. Sedangkan kita eranya timnas U22 angkatan itu Runtuh Boy dan angkatannya Rizky Xavier itu jadi tulang punggung yang kemudian ya kita cuma butuh event, nggak apa-apa main di Thailand. Dan Thailand ngomong bahwa mereka Thailand B, mereka tuh cuma nggak ada Osama Musa aja. Kalau yang lain mah udah secara kualitas usia udah lewat, dan gue yakin kok mereka mau ngumpulin semua juga nggak ada masalah gitu. Karena bukan gue overconfident atau terlalu over proud sama si timnas ya, tapi kalau menurut gue ya ini waktunya yang terbaik buat Indonesia gitu. Kita bahkan terakhir ada yang namanya Israel Megantara, bontot usia 20 tahun. Dan kemarin di Four Nation juga nyetak gol juga kan gitu. Dan menurut gua ya ini kita udah di tangan yang tepat. Hector Suto juga tahu betul, dan tapi kita harus berterima kasih sama Kensuke sih sebetulnya. Kensuke dia yang membentuk fondasi tim ini betul. Dan gua bawa yang U20 dulu kan semifinal. Gue pernah bilang gini, Kensuke tuh nggak punya lisensi Mat saat dia megang timnas Indonesia. Ya serius? Benar, nggak punya lisensi yang AFC. Dia ngambil 1 AFC sama 2 AFC ini di Indonesia kalau nggak salah. Lah itu pakai lisensi siapa? Sayan. Iya. Coach Sayan. Makanya benar kan? Iya, benar, makanya pada saat jadi gini enggak karena dia nggak bisa didaftarin. Jadi didaftar head coach itu Sayan Karmadi. Jadi lo saat gue jadi komentator itu kan pas nongol itu namanya head coachnya Sayan Karmadi, bukannya Kensuke. Yang terdaftar doang, tapi betul. Di tim Sayan juga tahu head coachnya adalah beliau. Betul. Jadi secara ininya yang didaftarkan seperti itu. Tapi gue bilang bahwa Kensuke itu juga beruntung dapet Indonesia. Lalu kenapa? Karena siapa yang mau ngambil pelatih yang nggak punya pengalaman, bahkan lisensinya juga belum bisa, dan kemudian dapetnya Indonesia lagi. Lo di ibaratnya nih kalau misalnya gue analogikan sebagai kafe gitu ya, itu pemain itu bahan makanannya Mat. Tinggal bagaimana kokinya kan. Jadi makanan enak apa kagak nih. Terus sama support dari federasinya. Support federasi di era Kensuke jadi pelatih itu nggak sebagus yang sekarang gue yakin. Sekarang tuh Hector Suto tuh bahkan muter keliling ya kan. Sama sih kayak Kensuke, bedanya sekarang sama staf pelatihnya sama Bisuk, sama Eka, sama Panca, mereka muter. Itu menarik juga kok si staf pelatih. Ini kan seperti di luar radar kebiasaan ya. Ada nama Bisuk, ada nama Panca, Eka bahkan pelatih kiper gitu. Itu menurut coach membuat situasi berbeda lagi nggak di situ? Ya iya dong. Karena gini, Eka itu gue inget banget ya. Eka itu mengawali karir pelatih kiper tuh saat itu gue bawa ke Ravelli untuk babak 8 besar. Yang Ravelli nggak lolos, yang kalah sama Sleman. Siapa kembaran gue pelatih Sleman? Yori. Mama tahu lagi. Jangan Mama tahu lagi. Yori van der. Asistennya si coach Vic Herman. Nah, kemudian di sana Eka, gue bilang Kak, udah lu ikut aja lisensi kan. Ikut lisensi di Padang, terus ngambil juga, diambil lah sama pelatihnya SKN yang dari Spanyol. Kebetulan itu temennya si Hector Suto. Karena sama-sama pernah di Vietnam kan. Mereka berdua. Ya, nah, tapi Eka belajar dari situ bahwa diajarin bahwa pelatih kiper gini, bahkan berguru sama pelatih kipernya Vietnam yang dari Spanyol. Yang masih tetap sekarang masih ada di Vietnam. Akhirnya Eka ambillah itu. Ya karena gini, sekarang pelatih tuh harus pakai laptop juga, Mat. Pan. Nggak bisa. Analitik kan? Iya, lu nggak bisa cuma ngandelin bawa experience aja gitu. Bahwa ya lu dulu pernah di Liga Pro atau pernah di timnas atau apapun gitu, nggak bisa. Eka tuh klubnya Brilliant Sport, bahkan udah nggak ada. BRI dong. Liga bukan. Arena lagi. Bukan. Ini klub asal Makassar. Itu mini soccer ya. Iya. Makanya gue bilang beruntung gitu, dan kalau soal Bisuk. Bisuk main bola masih jagoan lu berdua.
Bisuk buat nyontoin aja juga nggak sebagus Panca pun bukan mantan pemain profesional, tapi Bisuk secara bahasa Inggrisnya bagus, dan untuk pertama kalinya kayaknya penerjemahnya itu adalah seorang pelatih. Jadi itu salah satu kuncinya juga kalau menurut gue. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau lu cuma translator, lu akan plek-ketiplek cuma bahasa mengganti aja kan gitu kan. Tapi kalau misalnya lu pelatih kan sport language-nya kan ada. Football atau futsal language-nya ada. Nah, itu yang membedakan. Walaupun memang kekurangannya adalah pada saat Hector Sutemuter coaching klinik buat nyontohin jadi nggak ada yang bisa juga pelatihnya gitu. Ya balance lah. Panca juga belajar kok. Panca juga sahabat gua sama almarhum Bonsu, ngerintis bareng, lalu tau lah di Bandung seperti apa gitu. Tapi ya Panca juga akhirnya total. Ya terakhir bisa dapat medali emas sama Kaltim tuh gila lah menurut gua. Bener. Dan dia spesialis pon sih. Iya. Nah, waktu coach dari futsal zaman Bahela ya sampai dengan lihat timnas sekarang, kalau bisa dibilang apakah ini tuh titik pencapaian paling tertinggi? Bukan asal prestasi aja, tapi segalanya gitu. Kita bicara federasi yang mulai terbuka. Betul ya. Apakah ini tuh masa paling puncak dari futsal Indonesia? Ya, perhatian PSSI ke futsal jauh lebih baik karena emang personal approach dari federasi juga bagus. Bagaimana mereka juga ya ibaratnya membuka lah ya hubungan gitu. Di sebelumnya menurut gua tuh dipandangnya udah benar-benar bukan sebelah mata lagi, mungkin seperempat mata gitu. Jadi kayak ya udahlah futsal ini kayak beban aja gitu karena nggak bisa menghasilkan uang. Yang kemudian juga harus ada timnasnya. Bahkan mungkin gua nggak tahu apakah pernah disampaikan sama beberapa legend futsal yang duduk di sini. Di eranya namanya masih Badan Futsal Nasional, pernah waktu sponsorin Nike itu dikasih XL semua jersinya. Harus cetak ulang ya. Dan harus dikecilin. Kan kasihan gitu kan. Nah, ya sekarang futsal di era setelah dipegang oleh bos media Bapak Haritanu, walaupun akhirnya bergeser ke Michael yang notabene juga orang media juga, ya sebenarnya lebih baik. Dan bukan hanya itu sih, sekarang tuh orang tuh udah aware, pelatih tuh udah belajarnya udah nggak lagi cuma ngelihat sosok Donzol atau siapa gitu segala macam. Sekarang tuh udah kiblatnya ke Spanyol, ada yang ke Brazil, ada yang ke Portugal. Mereka tuh udah bagus lah, bahkan perkembangan udah bagus. Dulu kan kita kan kalau main futsal kan ngumpul yuk buat main aja iseng-iseng. Jadi olahraga rekreasi kan lo. 5.000 ya, 5.000 ya patungan. Olahraga prestasi sekarang. Beasiswa, bahkan sekarang ada SMA yang ngasih beasiswa untuk atlet pemain futsal. Karena turnamen antar SMA banyak. Lalu juga kampus udah pasti makin banyak sekarang. Kalau bicara klub tinggal nyari aja di kampus. Kalau dulu kan nyari pemain timnas dari kampus. Sokrates, Andri Irawan, Denny Handoyo kan dari kampus kan. Gitu. Dan gue ngeliatnya bahkan kampus dan sepatu itu. Kenapa? Hah? Kampus dan sepatu. Liga Mahasiswa dan Kel Makeup. Iya. Oh iya, kalau orang udah tahu Kel Makeup tuh orang jadul. Orang lama banget gitu. Kel Makeup. Iya. Kel Makeup. Tapi kalau secara SDM coach ini gak sih, kan dulu tuh sebetulnya pemain jago-jago juga ya. Kalau yang sekarang balance lah menurutku. Kalau dulu tuh kayak dari zamannya Kaisar Silitonga lah, atau dari zamannya Venart gitu, sampai ke zamannya Boy Saptaji itu di 2016-an tuh, kok kira SDM bagus-bagus tuh. Tapi kenapa mereka akhirnya tidak seberprestasi sekarang gitu? Sekarang tuh kayak tiba-tiba dapat momen futsal, kok bagus banget ya anak-anak main, mau 3 paketan 3-3-nya oke banget gitu. Oke, era dari Bang V sampai kemudian era Bambang Bayu Saptaji itu individual skill yang kuat. Oke. Individual tactical, tim tactical kita masih lemah. Gue ngobrol sama pelatih asal Thailand, Hami. Hami itu ngebet banget jadi pelatih timnas. Pengen banget. Bahkan dia bilang, gue bisa garansi gue ngalahin Thailand kalau gue megang sebagai pelatih timnas Indonesia. Itu saat dia masih di Black Steel. Dia bilang, gila gue kalau misalnya gue bisa, ayo dong, dorong gue dong untuk bisa naikin gue gitu, jadi pelatih timnas futsal Indonesia. Dia pengen banget, cuman begitu timnas ngambil Hector, dia kan udah tahu nih pasti Hector, dia langsung cabut ke Malaysia. Walaupun ya dia sadar betul secara SDM jauh lah. Jauh, bukan soal kita ngebantai terakhir mereka 5-0 atau 6-0 itu di Jogja. Bukan soal itu ya, tapi kita bicara lo kan yang gue bilang tadi, lo kalau lo koki, kalau bahan makanannya enggak sebagus atau dapurnya enggak sebagus apa yang dimiliki sama Indonesia kan agak berat gitu. Dan itu gue ngelihat Coach Hami tuh bahkan dia masih sering nonton Pro Futsal League. Kalau gue komentator di WhatsApp gue. Di WhatsApp gue dari Malaysia dia bilang, Donzol, jangan bikin gua ngantuk, ayo bikin apa yang berisik-berisik, ada sesuatu kata gitu. Gila, gue bilang, gila nih orang masih sangat peduli. Bahkan kalau Black Steel ada apa-apa dia tetap posting.
Karena keterikatan sama Black Steel kuat banget. Dia bilang gue nggak bakal ngambil klub lain sih kata dia. Kalau soal klub ya di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya, gue nggak bakal ngambil klub lain di Indonesia. Pasti gue cuma Black Steel doang. Tapi kalau gue pindah pun gue ke timnas. Oke, berarti yang sekarang tuh keberhasilan sistem yang dibangun ya. Betul. Perpaduan Van, nggak cuma sistem, tapi maksud gue gini, lu kan sistem juga kalau misalnya passing kontrolnya jelek, first touch-nya jelek kan juga berat. Bagaimana 2 gol kita ke gawang yang awal ke gawang Arab Saudi? Bagaimana passing yang presisi dari kick in dan corner kick, lalu first shoot-nya si Rio Pangestu sama si Saifullah. Iya. Dan Coach Soto juga bilang memang lagi difokusin untuk set piece. Iya, golnya itu kan set piece. Kita ya dulu hampir enggak ya. Iya, yang main. Ya kecuali dulu Jailannya tendang langsung kuat. Karena emang jago. Karena emang jago. Caca tendang langsung gitu. Bisa aja ya. Iya. Kalau sistem tuh memang hampir gak ada ya gitu ya. Rumit soalnya sekarang tuh futsal tuh jauh lebih rumit. Jadi kayak banyak banget yang bahkan mungkin lo bicara kick in atau corner kick, lo set piece tuh mungkin bisa 7 macam, 10 macam. Bahkan kemarin Cosmo mainin set piece dari kick off jadi gol. Cosmo. Kalau dulu kan kita tendang langsung tuh. Ya, itu bukan set piece sih. Itu antara yang nendang itu antara yang nendang jago yang kiper blow on itu udah 2 itu kan harus bola ke depan. Walaupun secara main jadi agak mikir ya waktu lawan Jepang match pertama tuh gue jadi ini kayaknya susah banget nembusnya, jadi sedikit bosen dan sedikit mikir. Jadi orang cuma balik badan juga ditepukin, karena itu sistem banget tuh dua-duanya tuh saat itu. Dan Jepang itu kan pada saat lawan Indonesia tuh secara defense compactness-nya tuh bagus banget gitu. Jadi antara pemain yang satu kan, kalau misalnya gue nyebutnya defense itu ada 1v1 sama 2v2. 1v1 itu misalnya gue lagi pegang bola, yang jaga gue Ripan, yang 2v2-nya elu Mat. Oke. Jadi Rivan ini cuma bagaimana Donzol nggak lewatin gue, tapi pada saat lewat lu yang cover. Itulah kenapa. Berarti orang kedua harus baca. Betul. Itulah kenapa kalau Indonesia bicara Run to Boy sekarang belum bisa masuk lagi ke ke timnas, karena menurut gue seluruh ASEAN, lo kalau misalnya cuma sekedar Kamboja, mungkin Malaysia, lo masih bisa acak-acak tuh. Tapi kalau udah kayak Vietnam, Thailand, Run to Boy itu cuma diincar di orang keduanya. Dan kalau udah Run to Boy individual nih, siapapun lah ya pemain, makanya nggak bisa. Kemarin kan Wendy Bryan individunya mentok kan. Oh iya benar. Dia pemain terbaik AFF loh. Iya. Yang kita juara kemarin gitu. Tapi gue lihat Wendy kayaknya emang kita bisa nyetak gol. Bahkan lawan Jepang itu set piece dari corner kick, Samuel Eko nendang nggak kena, terus ada bola muntahan jadi gol, terus 2 gol ke gawang. Terus kalau Argentina ya strength-nya Evan. Kan sama ini kan yang masing ke Guntur kan gitu. Nah, menurut gua kita kurangnya itu di strength. Karena yang punya strength cuma Evan sama si Israr. Jadi kalau beradu Argentina lebar-lebar banget kayak kelas orang kaya gede banget. Coach Soto juga mengatakan hal yang sama gitu, bahwa kalau dibilang kita itu selevel dengan pemain di luar, enggak. Kita tuh belum selevel. Jangan percaya tuh orang yang bilang kita udah selevel sama Spanyol nih, kita selevel sama enggak, kita tuh dia karena ngomong aku itu ya keren ya maksudnya. Iya, padahal tim dia ya. Karena kekuatan kita tuh jauh banget di bawah mereka, sementara futsal sekarang itu strength-nya harus. Sementara anak-anak ini baru dilatih sama dia untuk strength-nya dinaikin gitu, gym dan lain sebagainya. Dan sebetulnya kalau lu bicara ngelatih strength itu nggak bisa di timnas, Mat. Mereka harus balik ke klub. Nah itu kan yang daily-nya kan di situ. Sementara klub punya berapa tempat untuk gym, misalnya gitu ya, punya gymnya ada gitu. Tinggal komunikasi pelatih fisik timnas dengan pelatih fisiknya klub, supaya ini mencapai sesuai yang emang standar yang dibutuhkan pada saat udah level. Ya kemarin tuh Four Nation itu kita tuh nyari posisi kita di mana sih? Iya. Kita nih udahlah Asia Tenggara. Bukan gua nganggap remeh nih kalau ada penonton dari Thailand karena ini udah mulai ASEAN ya kan. Gue bicara bahwa kita udahlah AFF itu kita udah juara, tinggal lawan Thailand kita harus hati-hati, udah itu aja. Vietnam di bawah kita. Pham Duc Hoa, beberapa pemain udah tua. Mereka tuh telat. Mereka lagi mau regenerasi. Regenerasinya telat. Sementara kita udah regenerasi dari Piala Asia U20. Betul. Ya? Di dua edisi timnas U20 Piala Asia kita tuh udah mendapatkan regenerasi yang pas banget. Di saat negara-negara yang katanya udah pernah Piala Dunia memang gitu kan, tapi ya kita memang belum. Cuman ya ini karena kecelakaan kemarin kita COVID, kita jadi nggak bisa kualifikasi bersama Kensuke, lalu kita gagal ke AFC karena kita pergantian pelatih dengan waktu yang sangat mepet. Segala macam ya. Menurut gua ya kita nih udah nyari posisi. Kemarin Four Nation gue ngitung gini,
Jepang kita terakhir pun kalah di detik-detik terakhir kan. Kita hampir imbang kan. Yang Sauki ada fair play gitu yang jadi perdebatan bahwa harusnya jangan dilakukan gitu kan. Tapi kalau menurut gua pada saat itu gua lihat kita bisa ini. Jepang ini kita bisa gitu. Makanya gua sempat ada statement bahwasannya di atas kita cuma Iran. Oke. Kalau buat gue ya, Uzbek dan kawan-kawan. Ya sekarang gini, Uzbek pun udah mulai menua kan beberapa pemain-pemainnya. Jadi kan regenerasi itu yang paling penting. Itulah kenapa terakhir kali kita AFC U20 kita peringkat berapa? 4 semifinal. Itu artinya itu juga wajahnya kalau kita bisa mempertahankan itu. Benar. Artinya kan yang akan bertanding di era sekarang adalah pemain-pemain itu dan Betul, lawan-lawan itu betul, gitu ya. betul. Kecuali mereka tiba-tiba instan regenerasi gitu. Naturalisasi misalnya gitu kayak Rusia. Ataupun kayak misalnya kalau pemain yang misalnya ini terjadi juga di sepak bola di U19 atau U20-nya sebenarnya di futsal dia belum kelihatan, tapi tiba-tiba di klub dia bagus. Dia akan masuk ke dalam tim kan di usia 23. Betul. Sementara dia tidak ada di Piala Asia U20 itu. Walaupun kerangka tetap ada di yang mungkin di Piala U20 yang sebelumnya secara kerangka dan kita kuat di situ. Makanya menurut gua perpaduan dari individual yang kemudian memang kita punya skill kita punya sama tactical dan individual tacticalnya juga dilatih sama pelatih-pelatih top. Oke. Tapi ini menarik Bang. Saya takutnya itu adalah bahwa kita itu akan mempunyai hal yang sama dengan sepak bola. Di sepak bola itu kenapa mulai kita tuh mungkin atau anak-anak Gen Z lah itu malas nonton. Kalau kita kan memang karena udah punya tim kesukaan aja dan emang suka nonton aja udah old school lah gitu kan. Sementara anak Gen Z ini nonton karena sepak bola kan bergantung kepada sistem. Sehingga kita tidak muncul lagi Zidane yang baru, Ronaldo Nazario yang baru, nari-nari dengan bola, Ronaldinho yang baru. Semuanya tuh betul-betul sistem dan kita udah gak punya kayak ya Linus Bapak ikut kan. Amo dengan setiap Amo pegang bola satu stadion berdiri. Betul. Dulu juga Ardiansa saya nonton di Surabaya Pinky Boys lawan Black Steel. Setiap Ardiansa pegang bola satu stadion Surabaya berdiri. Dan terakhir ribut sama Pinky Boys. Itu saya nonton tuh di Surabaya. Ke Surabaya hanya untuk melihat skill Ardiansa Runtuboy gitu. Nah dengan sistem begini apakah futsal itu nggak akan ada di situ gitu loh. Maksudnya oke, secara timnasnya sistemnya oke. Naik semua kita bisa bersaing. Tapi secara animo akan menurun. Itu gara-gara orang namanya Pep Guardiola menurut gue. Betul, makanya itu. Gue merasa gini. Benar, kita kan tumbuh bareng ya. Maksudnya hitungannya kita ditumbuh di era sepak bola gocek-gocek. Betul. Kita tepokin. Dan kemudian dibabat abis tuh. Bahwasanya bagi Guardiola sistem gua pemain nggak bisa keluar. Lo mau kayak Sterling gocek-gocek kayak gimana pun nggak bakalan masuk nih sama sistem gua. Kun Aguero mau lo menantunya Maradona pun nggak ngaruh buat gua seperti itu. Tapi di satu sisi itu memang gue setuju Mat, itu adalah resiko yang harus diambil. Tapi kalau kita bicara lagi bahwasanya memang perkembangan taktikal ini itu jauh semakin rumit. Gue kadang-kadang kalau misalnya ngeliatin ruang taktik aja, kadang-kadang gue nggak nemu apa yang gue pelajarin sendiri gitu. Gue bilang, men, ini bahkan ada inverted fullback di sepak bola gitu kan segala macam yang kemudian masuk ke dalam untuk jadi DM. Gue bilang, tapi emang itu akhirnya yang terjadi. Dan di futsal yang membedakan adalah Osaman Musa di Thailand dan Evan di Indonesia. Menurut gue itu, lu lihat kemarin Evan momentum. Memang dari 2 kali 20 menit atau dia dimainin cuma let's say 3 menit waktu bersih, mungkin hanya 2 atau 3 momentum yang Evan dapatkan. Tapi momentum itu yang kemudian akan orang-orang tunggu sepanjang pertandingan. Dan itu tapi kita nggak bisa mengharapkan kayak yang tadi lo bilang ya. Menari-nari di lapangan gitu ya. Ya membuat orang tertarik lah untuk menonton futsal ini. Betul. Dan ya dulu kan kita punya banyak ya Tuhan. Fenar, Jailani. Ya, betul. Belum ya, kan orang menunggu mereka pegang bola semua. Betul. Yang punya style di kiper Yos Adi. Yang punya karakter lah, intinya punya karakter gitu. Enggak sistemik gitu. Nah, pertanyaannya berarti dibalik bagaimana cara katakanlah animonya orang-orang seperti Runtuboy bisa masuk ke sistem coba. Itu gimana, Bang? Ya jadinya kayak Samuel Amos yang di Mataram FC menari-nari tapi ketika di Black Steel di Sayan di bawah sayanan pelatih Thailand waktu itu langsung hilang. Oke, gue bisa bilang sebetulnya gini Mat. Sebenarnya kalau misalnya bicara individual, gue as a coach nih, gue ngomong bahwasanya lu nggak bisa semua momentum lo pakai individu. Ini permasalahan terbesarnya. Permasalahan pemain Indonesia tuh nggak tahu kapan harus mengeluarkan kemampuan individunya. Sebetulnya, gue ngeliat Amos sekarang di bawah Sergio Lucerda di pelatih Black Steel,
itu jauh lebih bagus daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Karena apa? Mungkin ya, ini mungkin tadi kita sempat ngobrol masalah Evan yang udah cabut segala macam, tapi Tanah Papua nggak bakal kehilangan bakat. Gue tuh kalau bicara ngelatih, gue udah nyobain dari gue di Padang gue 1 tahun, di Aceh juga beberapa bulan, lalu juga di Manokwari gue terakhir juga di sana, Maluku Utara, Kupang juga gue pernah. Gue bilang Indonesia Timur tuh bakatnya full. Jadi kalau Evan pergi, udah datang tuh ada si Chris, Daniel, Yemo, Kidal. Cuma memang butuh waktu. Kalau kita bicara kemampuan, gue yakin bisa jadi. Si Robert, Hanferi juga bisa gitu. Cuma masalahnya tinggal bagaimana mereka melakukan apa yang Evan lakukan. Kadang-kadang sorry to say, mereka kadang-kadang malas untuk nambah. Ini kan berarti harus daftar polisi. Ya. Iya, harus sama kayak Evan gitu. Karena Evan itu saat gue ngobrol sama Evan pun saya nambah coach. Kalau saya cedera pun saya betul-betul saya mau untuk penguatan segala macam. Nah, kita tahu bicara kemampuan sama kemauan. Ini masalah kemampuan udahlah. Bukannya nggak perlu ada lu juga, gue pasti akan ngomong bahwa Tanah Papua adalah tanah yang paling berbakat. Tapi kalau bicara kemauan untuk belajar taktikal, belajar bagaimana individual taktikalnya, bagaimana kalau misalnya teman pegang bola lu lari kemana, kan kadang mereka cuma udah kasih bola ke Runtuh Boy. Ini di era Runtuh Boy lagi jaya-jayanya, udah kelar. Atau lu tunggu tiang kedua aja, Runtuh Boy aja urusannya segala macam. Kalau sekarang kan nggak bisa. Runtuh Boy pun sekarang kalaupun nyetak gol itu nggak terlepas dari support dari temennya, bukan lagi dia yang ngacak-ngacak. Bahkan di liga pun sekarang semua udah ngebaca. Makanya itulah kenapa pemain-pemain dulu gue suka banget sama Michael Owen. Tapi secara pemain umurnya nggak panjang kan? Iya. Karena apa? Gaya mainnya tuh gampang kebaca. Karena nama sih. Owen Hargreaves umur gak panjang, Michael Owen umur gak panjang. Nama tikusnya Dono. Omen. Iya. Gue ngeliatnya jadi kayak lu kalau misalnya cuma mengandalkan individual lo aja, memang berat untuk sustain di era sekarang. Era sepak bola modern ini ya, maupun futsal ya. Tapi momentum modern. Pada saat Runtuh Boy bisa ngolongin segala macam, terus kan ada itu kan yang akhirnya lebih spesial. Nih kalau dulu mah kagak, setiap Runtuh Boy pegang bola udah pasti. Ayo gocek. Iya. Cuma ya itu tadi, lu mau arahin ini olahraga sebagai rekreasi atau prestasi? Kalau lo rekreasi, ya udah lo akan tetap dengan cara sistem dulu yang kemudian kita nggak punya prestasi. Iya, makanya tergantung. Tapi kan misalnya kalau ini kan apalagi di FFI sebagai grassroots lah ya, betul. Yang usia muda lah gitu. Ini juga kemarin ngobrol sama coach Soto waktu di mobil gitu. Ya kalau kemauannya itu tidak dibarengin dengan dia punya tujuan kan. Ya kita nggak tahu nih mau mulai dari kemauannya dulu atau tujuannya udah jelas di depan gitu kan. Misalnya kayak animo futsal itu kembali, ya kayak sekarang lah. Semua orang pengen anaknya masuk SSB gara-gara timnas Indonesia. Betul. Setuju gue. Iya kan? Setuju. Nah, berarti kan ada animo dulu di situ. Betul. Nah, futsal itu kan yang menjadi masalah adalah prestasinya makin bagus, animonya belum. Permainan taktikal yang makin oke, sistemnya makin oke, tapi animonya menurun gitu. Gue kalau menurun gue setuju. Karena gini, sebenarnya kan futsal itu olahraga substitusi, Mat. Pada saat hadir, cuma gara-gara kita nggak bisa ngumpulin 11 lawan 11 dan nyari lapangan bola di kota besar itu susah setengah mati. Dan gawang mini yang dibikin aturan lah. Betul. Benar. Dan kita kan dulu kan kita main ya Pan. Kayak misalnya kita pulang sekolah SD kita main sama teman-teman kita. Itu kan sebenarnya kan udah nggak jauh dari futsal. Street ball disebutnya. Cuma hitungannya kita tuh jadi kayak nemu ada sesuatu yang gue mainkan cuma ala kadarnya, ternyata ada jenjangnya. Nah di saat itu orang berpikir bahwa oh ini enak nih daripada gue ngumpulin pemain seringnya boncos karena nggak ada 11 lawan 11 kemudian kayak gitu. Nah futsal itu olahraga substitusi. Bahkan kemarin gue sempat diwawancara, gue bilang dan udah lama gue bilang bahwa futsal nggak akan lebih besar dari sepak bola apapun yang terjadi karena masih under PES, under FIFA. FIFA anak emas itu sepak bola yang menghasilkan duit mungkin triliunan. Kalau futsal bisa naik gawat. Dan secara entertain, hiburan, bla 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 juga itu memang sepak bola pasti jualannya masih nomor 1. Betul. Gitu kan. Dan mereka nggak mungkin bisa, jangan sampai nih futsal juga naik. Karena kalau naik pun gue lihat apa perbedaannya apa dari cara FIFA memberikan foto-foto media di website mereka. Untuk futsal, buset susah banget, malah bagusan UEFA. Jadi gue lihat gini loh, bagaimana perlakuan dari induk organisasinya aja. Portugal juara Piala Dunia, 100
misalnya dia punya duit 1 miliar lah. 1 miliarnya itu untuk federasinya PSSI-nya Portugal 900-nya itu buat sepak bola. Sisanya 100 dibagi futsal, sepak bola pantai, sepak bola putri. Oke, ya. Dan itu berlaku di belahan dunia manapun. Lagian costnya juga kan lebih sedikit futsal kan. Itu 10. Income juga lebih sedikit itu karena dia. stadionnya. Betul, apalagi di Indonesia. Gue kemarin handle event antar SMA dari ujung lapangan kita nggak standar. Dari total tahun lalu 19 kota yang gue datangin, itu mungkin yang standar cuma 4. Iya. Artinya mereka tuh ada di level di mana memainkan futsal belum standar. Kalau di Thailand, waktu gue sempat ke Thailand ya kan, gue nonton Piala Dunia 2012, terus gue ada 2 minggu lah di sana. Gue ngeliatin tuh ada di luar tuh ada lapangan gitu, anak-anak SD mainnya tuh 20-40 lapangannya. Di kampus lapangan pasti ada. Ya, lapangan gede maupun futsal ya, itu pasti ada. Kalau kampus masih aman lah, karena beberapa kampus memang punya lapangan sepak bola. Tapi kalau misalnya sekolah kan, lapangan futsalnya bareng sama basket, volley, sama merpati putih. Betul. Ya, malam. Tenaga dalam. Tenaga dalam ya benar. Malam. Makanya kemarin ada ini kan sepak gulat kan. Waduh, iya benar. Iya juga ya. Kalau liga coach, kenapa juga di liga, kalau kata Wawan tadi soal animo ya, di liga pun seperti ada animo tidak sehebat katakanlah waktu final Black Steel lawan Famos yang Jogja tuh, yang di penalti Bayu Saptaji lawan Runtu Boy misalnya. Kita pernah mendatangkan Ricardinho bahkan ke sini. Cuman belum sehebat saat itu yang final Jogja lah itu. Lo percaya nggak? Indonesia tuh harus ada grand final. Indonesia tuh harus ada grand besar. final, 8 besar. Kudu Final begitu ya. Four. Gini, dulu gue adalah orang yang menyuarakan untuk full kompetisi. Tapi setelah ngelihat nggak bisa. Anyep. BTS juara 3 match sebelum match selesai. Tapi lawan terus akhirnya apa? Penontonnya pun nggak ada gitu. Dan tahun ini federasi kan bikin babak playoff. Iya. Jadi dibalikin lagi, Mat. Jadi sekarang nih sistemnya Liga Pro itu 8 besar itu akan ada babak playoff. Berapa besar? 8 besar dari total 12. Oke. Berarti 4 otomatis stay atau degradasi. 2 degradasi, 2 stay, 8 playoff. Playoffnya ini turnamen. Sistem gugur. Sistem gugur. Oke. Jadi 8 besar mungkin gua enggak tahu ya yang pastinya, mungkin 1 lawan 8, 2 lawan 7. Oke, 3 lawan 6, 4 lawan 5 mungkin ya. Karena gue bukan bidang kompetisinya Liga Pro, tapi gue ngelihatnya bagus, 2 leg lagi. Jadi dua pertemuan. Seru tuh. Jadi seru di situ. Jadi ngikutin Spanyol. Final Four dulu itu seru Itu banget. dia dan selalu Jogja. Kenapa? Gue bilang gini ya. Lo kalau kita bicara Jogja, pertama punya sarana dulu lah. Dan orang kan kalau misalnya gue nonton futsal cuma Sabtu Minggu kan, semifinal-final kan. Ya sekalian lah gue jalan-jalan, kan kota wisata gitu, salah satu kota tujuan wisata. Dan memang kiblat futsal sih. Jogja ya. Jakarta mau sebanyak apapun turnamen, tapi akar futsal mengakar itu di Yogyakarta sih. Gue setuju yang statement lo soal itu, karena terkait gini, Mat. Di Jakarta semuanya individualistis. Betul. Gue pun bicara kalau ke daerah, lu kalau misalnya main dimanapun itu bisa pasti rame. Lu di Pontianak tuh, Pangsuma. Kalau Pangsuma main dulu masih Kancil namanya. Itu luber. Bahkan di luar masih, apalagi waktu itu Ricardinho datang, itu orang masih benar-benar di luar tuh masih banyak. Tapi di satu sisi futsal itu secara animo kedaerahan itu yang harus ditanemin, Mat. Saya bilang apa kemarin? Makanya saya kenapa Black Steel gak pernah main di Papua? Orang di sana jadinya mati. Itu gitu. dia. Animonya gitu. Sebelum ada Famos, gak ada yang tahu. Yang tahu Mataram itu cuma orang tahu Mataram tuh Gili Trawangan. Itu aja gitu. Tapi pada saat ada Famos, semua orang suka dengan harus digilir ke seperti daerah. itu. Tapi ya itu balik lagi kos. Kemarin kan di Versus aku baru bilang kan bahwa yang menjadi bikin masalah itu adalah bahwa Jabodetabek terlalu besar porsinya gitu. Sementara di daerah itu masih bergeliat, cuma ya udah yang kayak tadi tujuannya nggak ada nih, anak-anak sana nggak lihat lagi final dan lain-lain. Black Steel itu kan pilihan 2, kalau nggak di ibu kota provinsi Papua, ya di daerah keduanya Papua, Jogja. Iya, itu udah. Karena kalau berangkat ke sana mahal, coy. Iya, makanya Jogja ya, dan mahasiswa ya. Betul. Jogja Karena kan rata-rata mahasiswa Monjali ya, di Monjali ya. Banyak ya.
Banyak banget Banyak. Enggak, maksudnya gue taunya tuh di Monjali banyak banget tuh. Iya banyak dimanapun. Enggak, maksudnya di Jogja. Jogja aja? Iya, di Jogjanya. Karena kan waktu itu kan WBVB Jogja gitu iya. kan gue tau lah pemain-pemainnya semua gitu. Makanya gue ngeliatnya ini harus ada kedaerahan. Udah ada nih ya, Pangsuma Pontianak, lalu Favage Banua di Kalsel, rame juga kemarin mereka. Lalu ada Black Steel yang memang dari dulu Papua. Nah, satu lagi sebetulnya Ravelli Padang ya. kan baru promosi tuh, udah mulai nih kedaerahannya nih udah mulai, maksud gue tumbuh ya. Tumbuh, cuma memang Ravelli pada saat mau mengajukan sebagai tuan rumah nggak ada lapangan di sana. Atau ya usul ke FFV ya, semua klub harus pakai embel daerah. Misalnya Black Steel apa Jayapura Papua. Iya. Kan udah sih. Semua itu. Iya. Halus Jakarta, Kosmo Jakarta. Itu harus dipakai. Iya. Udah sebenarnya udah. Ya? Tapi kalau yang lo bilang bahwa terlalu banyak Jabodetabek, karena memang KLN Jakarta, Kosmo Jakarta, lalu Halus juga Jakarta. Betul. Memang gimana juga ya, Mat? Kalau bicara futsal ya, di awal itu emang pemain banyak pemain Jakarta. Pelatih dari dari Jakarta sama Jawa Barat lah. Yang kemudian mulai menyebar. Nah, sekarang kan Liga Pro dari tahun 2006 setahu gua. Sekarang kan ya baru berapa sih, 20 tahun lah misalnya. Belum nyampe ya kan. 19 tahun. Itu kan ada beberapa yang kosong kan, Jadi menurut gua ini kita emang masih baru, tinggal tapi udah ke arah yang tepat dengan federasi yang juga gue lihat sangat serius, terbuka, mau datengin, mau kayak kemarin gue lihat Suto lagi meeting sama gua sama teman-teman yang lain, tiba-tiba harus konten apa segala macam. Dan Suto bukan budget tampil, Suto juga sadar betul bahwa dengan dia pergi-pergi kayak gini, ngomong ke podcast itu akan menumbuhkan kecintaan sama futsal. Makanya begitu Ripan ketemu sama gue di Four Nation, coach ini ya udah gas, gue bilang. Karena buat gue gimana ya? Gue tuh sepak bola ya. Gue sepak bola tahun 97. Gue itu angkatan Asio pertama. Oke. Asio pertama tuh gue. Itu masih dilatih, ada pelatih Jerman Bukar Pape saat itu. Dari 1.200 yang seleksi, anak-anak SSB Jabodetabek 300 doang yang diambil. Cuma karena di situ gue sekolah akademis, akhirnya gue juga nggak bisa nusin, gue cuma sampai 4-5 bulan lah di situ. Gue cabut ke Pelita Jaya. Oke. Nah begitu di Pelita Jaya tahun 99 2000, kayak sepak bola nggak bisa jadi masa depan, gue bilang. Beberapa teman gue harus bayar nih kayak nih untuk bisa ada di posisi klub-klubnya gitu kan. Gue bilang, lo mau nggak kesini klub ini? Tapi bayar berapa? 15 juta anjir. 15 juta tahun 2001. Mahal tuh. Gue bilang udahlah, gue main bola, main bola, terus ketemu sama legenda futsal Indonesia yang punya handphone 2, Justinus Laksana. Iya, main bola terus ketemu dia, terus ada di klub futsalnya AMFC ya, langsung ya gue banyak belajar lah dari beliau lah. Oh berarti Coach Donzol itu karir futsalnya ketemu Coach Justin dulu? Ya. Itu berarti? Iyalah. Oh, oke. Jadi gua Bapak futsal Indonesia dia bener. Tidak. Bapak futsal Indonesia adalah Yosep Renmeu. Iya, karena manajer ya, manajer. Dan pertama kali orang yang bikin turnamen di Fak. Iya, yang maksudnya, itu ya. itu kayaknya belum ada turnamen deh di daerah lain. Tahun berapa sih, Pak? Ya 2000-an. 2000. Aku soalnya penasaran karirnya Coach Donzol sih. Aku pengen tahu, jadi di futsal gitu. Oh berarti itu awal-awal ketemu Coach Justin dulu. Itu belum jadi pelatih. Gue pemain. Oke, pemain. Gue ketemu di lapangan bola. Terus waktu itu gue inget banget, gue uji coba futsal sama klubnya dia, AMFC. Tapi gue main di tim lain gitu, lawan. Gue nyetak gol berapa, terus ketemu lagi di lapangan bola, dia bilang, lu kalau mau belajar futsal ikut aja sama gue gitu di klub gue. Waktu itu masih di Simpruk bahkan, belum di Senayan. Di Simpruk ya udah gue latihan, ketemulah Bang V, Bang Robi, Hartono segala macam. Emang di situ ada almarhum Haji Mas Said juga saat itu. Ah, itu Bapak Futsal Indonesia. Sebenarnya gini, iya. kalau sebenarnya Roni Pati Nasarani kan. Betul. Yang tahun 99 itu yang akhirnya kita dapat kesempatan jadi tuan rumah Piala AFC Futsal di Istora. Oke, Itu tuh yang pertama yang timnasnya pemain bola. Iya, benar. ada Francis Wawengkang, Yayan Tumena, kipernya Zulkifli Hasan. Bukan dong. Bukan. Listianto Harjo bukan? Listianto Harjo juga almarhum, kiper. Dan gue ngeliatnya banyak banget gitu. Gue nonton di Istora saat itu.
Gue bilang anjir kita dibantai waktu itu sama Jepang. Jepang udah futsal beneran, kita masih digabung gitu. Kita udah skill individu Iya, aja. iya. Backnya geprak. Oh, Hairil Anwar O'Hara lah. Oh. Buset lo tau sendiri kan. Dia main 3 menit aja 5 volt dia semua. Iya. Gila gue bilang. Dan itu pelajaran sih. Kemudian kita punya pelatih asing asal Iran, Nasir Saleh. Yang kemudian ya itu dia yang pertama tuh untuk pelatih asing. Baru kemudian ya pelatih ada Bang V, ada almarhum Suharyanto juga sama tim biang bolanya. Oh, biang bola. Ada banyak lah kalau Terjun ke pelatih awalnya gimana? ya awalnya coba-coba ya saya. Namanya Mawar ya. Maso nih kita. Enggak. Jadi gini, gue kan gue alumni satu SMA namanya SMA Negeri 35 Jakarta di Ben Hill. Nah saat itu mereka mau ikut kompetisi Kelme, Mat. Kelme kan Antar SMA. the best. Saya mencari beritanya itu Kelme udah selesai di sini mainnya. Saya baru dapat berita 1 minggu di Fakfak. Telat ya. Ya iyalah. Tabloid tuh ya, masih tabloid futsal. Iyalah mau dapat dari mana? Mau ya. dapatnya atau tanya di saudara sepupu kan rata-rata Jogja tuh. Yang cikal bakal dupiat itu lah. Iya. Ya itulah. Kelme hasilnya ini. Iya. Anjing susah banget cari informasi. Gue ngelatih, tapi jadi materi-materinya apa yang gue dapat dari IMFC, dari klub Record Justin gitu kan. Terus gue sambil latihan, gue ngelatih. Ternyata prestasinya lumayan di SMA saat itu. Setidaknya gue 9 tahun gue tuh ya lebih banyak lah prestasi gue dari Amorim lah ya kalau nggak salah 55 piala gitu. Tapi memang saat itu futsal belum kayak sekarang antar SMA-nya, dan saat itu gue ketolong sama ada Hendy Kurniawan mantan pemain timnas, Fahri Asegaf, terus juga ada Saldi Aulia. Nah itu pemain-pemain yang dulu gue latih di SMA yang kemudian jadi pemain timnas. Nah gue ngelihatnya setelah gue juara-juara gitu gue diambil sama klub amatir lah gitu kan, klub-klub ya, Tarkaman. Nah Tarkaman itu yang bikin gue juara, dan gue diambil sama Setia Bakti Pembangunan futsal. Setia BP. Kalau Setia kan Jalani Rawamangun. Oh beda ini. Gue musuhnya. Oke. Nah itu pertama kalinya kemudian pada saat gue ngelatih gue juara Liga Futsal Mahasiswa. Itu lagi stay lagi jaya-jayanya kayak gitu. Oh ini yang Liga Futsal Mahasiswa Livuma. Yang pertama. Livuma pertama si Stay. Gue ketiga kalau nggak salah. Gue kalau nggak salah keempat atau dia 3 tahun berturut-turut. Ini yang membuat banyak orang merubah KTM ini kan? Ya betul. Karena pemain Fakfak datang tiba-tiba anjing jadi mahasiswa. Banyak banget Header, Siko, anak-anak itu di mana? Mereka kuliah masuk nggak? Enggak. Mana ada orang sama-sama deh. Orang sama-sama itu di Fakfak tiba-tiba datang sini. Liga mahasiswa, anjing kuliah kapan? Jadi mahasiswa. Iya. Ya dulu tuh banyak banget yang seperti itu. Tapi kalau sekarang udah rapi banget sih kalau gue bilang sih. Karena emang dulu nggak ada pemain. Nah dulu tuh emang kesulitan. Bahkan masuk timnas tuh cuma gara-gara lo dari Liga Pro terus lo kenal sama abang-abangan lo bisa seleksi timnas gitu kan. Karena ya itu gue menganggap memang kebutuhan untuk pemain di level profesional atau di Liga Futsal Mahasiswa tuh nggak ada. Makanya kanibal sistemnya, pemain sepak bola dijadiin pemain futsal, atau mungkin kalau ngeliat wah teman-teman udah masuk aja bikin KTM persyaratan juga mudah gitu. Dan di situ gue ngeliatnya gue punya prestasi 3 kali juara sama Setia BP, barulah gue pertama kali ke Padang. Ya itu Randy Satria. Itu yang langsung main power play di mana? Babak pertama langsung main power play. Ini pas Linus lawan Mataram. Itu saya ajak. Ini pelatih mau apa ini sebenarnya? Kamu kaget langsung main 5 gitu. Bro, baru kick off. Baru kick off tiba-tiba. Ini main apa nih? Itu geger ya? Saya kan maksudnya saya tahu futsal dari kecil ya. Maksudnya tahu futsal power play dulu yang masih perubahan aturan tuh. Iya. Futsal belum pasti pakemnya mau apa. Passing ke belakang. Pasti ini harus digaris kan di luar garis. Iya. Itu paling enak jadi wasit tuh. Karena saya dapat 5.000 setiap kartu kuning kan. Iya. Saya kasih buat wasit juga di bangsa tuh kan orang. Iya. Oke pelanggaran nih. Cek 5.000 nih. Terus lo Nonton lah Linus itu. Nonton itu tiba-tiba baru kick off. Kok anjing power play ini maksudnya gimana nih taktikalnya nih, langsung bingung tuh. Itu kenapa, apa tujuannya Bang? Oke, gini Mat. Pada saat itu Linus itu cukup lo di posisi 4 lo udah pasti lolos. Ya. Oke. 3 hari menjelang pertandingan di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kan hari penentuan Pan. Kalau kita menang kita lolos Liga Pro. Betul. Gua tuh lawan APK. APK itu
duitnya kenceng banget. Pemain gue semua tuh, ada Andre, segala macam itu pemain Jakarta dibawain tuh. Iya. Itu gue bingung tuh. Sedangkan gue pegang BJL saat itu baru 2 minggu. Yang kemudian pada saat screening di hari Kamis ada sekitar 5 pemainnya. 7 pemainnya itu tidak boleh main karena baru didaftarkan sama manajemen. Manajemen salah. Tapi gue kesel, Mat. Kenapa? Karena akhirnya gue bilang gini, ya udah yang kemarin di Linus di provinsi mana kirimin aja deh 4 orang. Hari Jumat gue main jam 8 malam, Pan. Jam 8 pagi gue latihan di 4R. Ini lawan apa? Oh, anjing 4R. Dan gue kalau langsung nunjuk karena gue tahu dia pasti ini banyak sejarah di 4R. Masalahnya 4R itu kan lapangannya lebih besar daripada lapangan futsal asli. Apa Iya. dia yang sebenarnya sebenarnya? Enggak sebenarnya 20-40. Berarti yang lain yang kekecilan. Iya, karena dulu 4R tuh yang pertama. Kan punya Pak Haji itu. 4R, Bro. Iya, di Itu Parangtritis ya. lapangan fiber pertama. Ya. Apa namanya? Interlock Iya, pertama, iya, pertama di Jogja. 4R. Kita main rumput-rumput sintetis semua. Iya, itu dulu. 4R. Saya jago banget kalau main di situ. Dulu pada futsal masih rumput sintetis. Oke. 4R udah Buat udah teman-teman yang masih ingat selebrasi Vucinic di 4R. Bukan Ada. Kartu kuning. Norak. Jadi gue melakukan power play itu di hari Kamis gue kecewa sama manajemen. Iya. Karena ya udah deh, gue nggak ada waktu hari Jumat latihan deh pagi jam 8 pagi. Gue minta pemain latihan pagi padahal jam 8 malam pertandingan Iya. lawan APK. Gue pertandingan terakhir tuh saat itu. Terus gue latih. Sorry, ini pertandingan terakhir di grup ya? Di Bagan di ya? 8 besar. Iya. Sebelum masuk ke 4 besar Betul, itu ya? Oke. Betul. Nah, Oke. baru gue gue bilang nih akan seperti ini ya. Main kita defend, kita pokoknya kita cari menang. Gue menang dengan skor 3-0 di babak pertama. Iya. Di babak pertama 3-0 ini masih lawan APK nih. Iya. Lalu di babak kedua akhirnya diserang habis-habisan gue, defend segala macam. Gue akhirnya lolos dengan skor 4-3. Setelah pertandingan, Mat, itu karena bocor, gue ramang rogo bocor. Iya. Gue ngomong sama manajemen, udah ya, tugas gue selesai. Karena udah lolos. Iya, gue balik ke Jakarta. Loh ngapain coach? Sabtu Minggu gue jadi komentator. Gue udah dipanggil sama MNC untuk komentator di Linus itu? semifinal pertandingan harus gue jalanin. Oke. Terus katanya ya coach janganlah coach kata gitu kan. Tanggung coach. Ya udah lolos gue bilang. Tugas gue kan lolosin. Kan ada asisten segala macam. Gue emang kontraknya nggak jelas juga cuma yo ikut gitu aja segala macam. Kata bosnya, ya udah coach sekarang pokoknya saya minta coach bertahan. Terserah deh coach mau kayak gimana. Ya udah besok udah anak-anak tidur. Pas kan siang tuh kita pada bangun tuh jam 12 gitu. Terus kumpul tim. Itu udah tahu lawan belum? Tahu lah Udah Mataram. tahu ya? Dan Mataram kan almarhum Bonsu, ada Dede Sulaiman, pemain-pemainnya juga beberapa pemain-pemain lokalnya NTB juga gue latih juga sebelumnya. Terus gue bilang, kita power play dari awal ya. Serius coach? Iya. Kan gue yang nentuin. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Gue lo tau nggak? Gue udah niat. Sayangnya, lo inget nggak? Setelah power play, baru 2 menit 3 menit gue ngambil time out. Dan gue masih ada rekamannya tuh komentator. Yang berubah itu. Iya. Pada akhirnya nggak power play lagi setelah Enggak, time jadi out. gol. Kan Bentar. gol pertama tuh Dennis Gunabawana. Umpan dari Guntur Sulistyo Ganyong. Oke. Dan itu masih ada nggak usah di YouTube masih ada lah. Jadi Hendra Nasir ngomong gini, Bang Hendra, saya udah berkarir di futsal baru kali ini ada orang power play saya dari awal. Gue bilang sebetulnya gue juga udah melakukan itu di Livuma. Bedanya cuma nggak disiarin TV aja. Udah pernah sebelumnya power play dari awal, Pernah. oke. Tapi memang baru kali ini di TV ada yang berani kayak gitu. Tapi itu jadi Viral. Mataram jadi bingung. Enggak. maksudnya Awannya. Iya. Karena Mataram top banget, Van. Karena kan mereka tuh individual yang bagus digabungin lah. Itu kan dapat pemain dari mana digabungin di tim itu kan. Tiba-tiba lawan sistem. Tiba-tiba enggak prediksi lawan aja, lawan akan begini gitu loh. Sebenarnya gue juga distraction juga. Karena gini, gue tahu nih kalau Mataram gue kasih bola, itu mereka bagus banget. Itu dia maksudnya. Jadi strategi gue adalah bagaimana mereka tidak menguasai bola. Dan memang kalau lu balik lagi deh, lu lihat lagi pertandingan itu, gue inget banget, gue ngambil time out, gue cuma buat bilang bahwasannya kiper gue, pemain yang kiri ini, pemain kidal, ini jangan one touch langsung, tapi wall pass sama satu pemain yang jadi tembok, dilakuin tak. Gue inget banget menit ke-9, gue nyetak gol, tim gue unggul 1-0. Tapi karena gue tuh apa ya, orangnya tuh all in gitu loh. Ya udahlah gitu. Udah lanjut, mereka juga
Puyang pada saat gue unggul, dia bingung. Gue tetap power play. Nggak pakai kiper nih. Gue tetap power play, dia bingung. Kalau gue pressing, ke bola ini ada celah. Kelebihan ya, Iya. kelebihan pemain. Kalau gue nggak pressing, dia passing-passingan di belakang doang. Jadi gue melakukan itu. Dan itu tau nggak wasitnya siapa? Mustafa Umarela. Mustafa Umarela. Sampai sekarang pun kalau ketemu kemarin tuh di Four Nation ngebahas itu, gue masih nggak habis pikir lo ngelakuin itu. Gue bilang gue ngelakuin sesuatu yang bahkan beberapa pelatih juga melakukan itu. Iya, tapi maksudnya untuk awal dari kick off mungkin gak banyak gitu loh. Kita juga nggak tahu mungkin ada atau sebelumnya. Iya, gitu. iya. Jadi kayak, ini mau main apa nih? Ini mau main apa nih? Itu pas cetak gol ditepokin mas. Dan itu abang tau gak fun fact-nya? Saya yang dapat door prize-nya. Iya, kan masuk kan pakai nomor. Iya. Nomor saya yang keluar. Dapat apa? Dapat earphone. Earphone. Terima kasih MNC. Ya, waktu itu MNC kan? MNC itu. Makasih. Ada Putri juga. Enggak ya? Putri besoknya Sabtu ya? Minggu. Berarti lu jadi sejarah ketika Donzol power play lu ada di situ. Ada di situ. Saya lihat. Gue kaget sih. Gue kaget pas lo bilang nonton Mataram, berarti dia ada di gue. Itu kayaknya Amo cadangan dulu ya? Iya. Betul ya? Betul. Habis itu Amo masuk baru. Dan gue takut banget sama Amo saat itu. Kenapa? Karena saya betul. Saya ingat. karena di pemain gak ada di buku. Oke. Dan maksud gue gini, Runtubo dengan kaki kiri, Amo dengan kaki kanan. Betul. Ini anak sebenarnya gue bilang, aduh, gue tahu Bonsu almarhum dapatnya dari pertandingan di Ravelika Ya. di Padang saat tim Fak-Fak main ke Ikut sana. sana 2 orang diambil tuh, Iya. Alfit tuh Iya. udah almarhum sih sama Amo. Gue udah tahu saat itu, anjir nih pemain bagus. Cuman kan saat itu Famos punya duit dan Mataram klub yang ibaratnya RB Leipzig sama RB Salzburg gitu kan. Yang lu benar-benar yang buat matenginnya di sini gitu. Nah, gue bilang anjir nih susah. Dan yang gue lakukan adalah bagaimana membuat mereka sedikit menguasai bola. Tapi memang beberapa tahun kemudian beberapa pemain kayak Guntur, Ganyong ya, kayak si Faisal, Gondrong, anak-anak Jawa Tengah lah. Pernah ketemu, akhirnya pernah ngomong gini, Bang, padahal ya Bang, kalau dulu kita setelah menang 1-0 Abang mau defend, kami siap defend Bang sampai habis Bang gitu. Tapi kan itu 2 tim itu udah pasti lolos sih. Iya. Masalahnya itu cuma, tapi itu ya, nah benar juga ya. Ketika itu dipertemukan, walaupun kita udah tahu lolos, tapi tetap seru. Iya ya. Itu. Karena sistem kalah gugur kan. Iya. Padahal kita udah itu betul tuh. Seingat aku APK yang paling kuat di itu. Iya kan? di Indonesia. Dan gue bilang gini, lo kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan lo di awal-awal tadi, setiap ada tim yang kalah berapapun, kemudian mereka power play, penonton mau nonton. Pasti. Itu salah satu daya tarik futsal. Iya juga sih. Maksud gue tuh nggak mau. Gue salah satu orang yang nggak mau ada ibu atau bapak bawa anaknya nonton futsal terus ketiduran. Oke. Gue nggak mau juga. Tapi di saat itu gue berpikir bahwa kayaknya harus ada sesuatu yang beda yang gue lakukan. Entertainnya berarti masukin sisi entertainnya. Tapi gue juga latih. Iya, Terbukti nyetak gol di awal. Iya betul. Sampai Amo masuk. Iya. Masih ingat? Gue bilang pas, aduh, tapi gue akhirnya terlalu berani. Gue akuin lah, gue terlalu berani soal itu. Tapi gimana ya? Cuma para pemberani yang 2-1 nggak ya, dikenang. 2 apa 3? Lebih 4 atau 4-1 kalau nggak salah. Karena babak kedua tuh pemain gue udah habis. Iya. Oh ya, pemain gue, Mat, sampai jam 11 Mat di Among Rogo gara-gara gor bocor. Amo 2 gol acak Iya, udah capek. Jadi secara waktu istirahat gue juga kecewa, tapi ya udahlah, maksud gue kalah gitu. Tapi kan orang sampai sekarang pun pemenang door prize masih inget itu kan gitu. MNC kalau kalian ingat, saya pemenang door prize-nya waktu itu. Sampai itu kan datang ramean kan sama teman-teman yang lain kan gitu kayak, "Hey, nomor saya." Tapi respect man, respect karena nggak jebolan. Beli ya, benar. Nanti beli tiket. Beli. Mau jebolan dari siapa? Orang gor Among Rogo juga kita nggak kenal siapa. Tadi Bang Donzol cerita ke Padang dan Randi Satria. Itu berarti menemukan Randi Satria di sana? Gue kan kesana kan sebagai asisten pelatih ya, karena pelatihnya almarhum Safrianto Rusli, pelatih yang legendaris dari Sumatera Barat. Saat itu bahkan dia ngomong, Doni asisten nggak apa-apa. Ya gue bilang ya nggak apa-apa loh Pak. Soalnya gue justru belajar kan dia kan instruktur ya, instruktur untuk PSSI kan. Gue belajar bagaimana bikin program di sana. Gue kan bukan pelatih yang dari edukasi Mat, bukan dari UNJ, bukan dari UNJ, bukan dari UPI, gue bukan pelatih yang belajar di kampus gitu. Gue belajar sama
Coach Justin, gue belajar sama Robi Hartono, sama Andri Irawan yang kemudian gue pernah merasakan kerja bareng sama mereka. Jadi gue ambil dengan karakter gue sendiri. Nah kemudian gue belajar sama orang yang langsung punya modul pelatihan lah untuk, walaupun itu sepak bola ya, tinggal gue aplikasikan ke futsal. Nah gue belajar di situ. Gue tinggal waktu itu masih bujangan, jadi gue nggak peduli lah gaji berapa yang gue dapatkan, karena saat itu setahu gue penghasilan gue di Jakarta lebih gede daripada di Sumatera Barat, di Padang. Tapi gue mencintai apa yang gue lakukan sampai akhirnya mereka lolos ke PON dan gue pindah ke NTT, mereka dapat medali emas. Pertama PON 2012 di Riau. Yang NTB? Enggak dong. NTB Bonsu yang bawa ya? NTB Bonsu. Bahkan Bonsu pada saat di 2012 itu belum. Dia tuh masih Jabar. Mau Jabar. Bonsu 2016. Iya. Dan nemu Randi Akang di situ. Randi Satria itu ya pemain yang kayaknya di sepak bola juga nggak ketemu, terus dia ada di futsal dan attitude-nya luar biasa. Gue ingat banget ya. Jadi tugas gue tuh bagaimana masarin pemain juga, Mat. Oke. Gimana cara ini pemain bisa kesempatan trial. Nah dibawalah ke Elektrik PLN. Dan di Satria gak punya saudara, tinggallah di rumah gue. Gue salut sama attitude-nya gitu. Abis sholat subuh dia lari. Kan rumah gue di Ben Hill ya, di Karet situ, dekat kuburan Karet Bivak. Dia kalau abis sholat subuh lari di Karet Bivak. Dia nambah. Dan gue kasih motor gue pertama kali, gue anterin ke VD Arena. Wah, VD Arena tempat nobar Juve. Iya, nobar Juve benar. Besok Akang, kan dari saya Akang bawa motor sendiri. Soalnya gue harus megang waktu itu ke Riau, megang Tembilahan, Indragiri Hilir. Oh, Randi tinggal di rumah. Tinggal di rumah gue jadi anak. Dan gue sama Iqbal sama adik gue. Jadi anaknya kan cuma 2 nih, bokap nyokap gue. Akhirnya cuma Randi Satria di situ. Dan selama 2 minggu dia lolos. Tapi ada fun fact di Elektrik. Ada fun fact gini. Pada saat berangkat Randi Satria tuh bayar pakai tiket pesawat sendiri dari Padang ke Jakarta. Nyampe jam 5 sore di rumah. Adek gue kan anak Tarkam futsal kan. Ada Akang gitu. Kang ikut yuk Kang abis maghrib. Mana? Adalah taruhan gitu kan di Jakarta Utara, di bos-bos Priuk. Ya. Main tuh tiketnya dia 450. Dia dibayar 300. Pas pulang dia ngomong kayak gini. Akang belum sehari udah dapat segini, 2 hari Akang udah selesai nih tiket Akang gitu kan. Jadi dia bilang, gila nyari duit di Jakarta gampang banget. Iya, gede sebenarnya. Gitu. Sulit tapi sekali dapat gede. Betul. Tapi emang butuh keahlian gitu. Makanya gue bilang, ya udah Kang tinggal aja di Jakarta dulu lah gitu. Sampai sekarang ya hubungannya ya baik gitu. Artinya semua banyak lah. Kalau gue keras ya, kalau ngelatih lo tau lah gue kayak gimana lah. Gue tuh ada beberapa pemain. Sekarang nih ada yang sempat ke timnas. Dan sekarang ada di Favage, Rian Dwi Renaldi. Kalau dia agak sedikit kurang disiplin awalnya. Cuman begitu lah jam 7 masih tidur. Gue gebrakan pintunya, gue bilang bangun lo. Kalau misalnya lo masih kayak gini mah mendingan balik aja ke Kapuas di Kalimantan Tengah kan. Akhirnya karena dia gue ambil di Linus saat kita lolos. Yang gue ke Lampung. Iya. Jadi gue Linus sama Halus. MPJL. The King Halus enggak? Oh yang The King Halus, The Kings. Gue ngelihat lawan gue bagus nih satu pemain, gue pelatihnya gue bilang kalau gue lolos gue mau ambil dia, gue bilang gitu. Lolos Liga Pro, gue suruh dia seleksi, lolos juga. Tapi dibalik semua kontroversinya Donzol ya, dia tuh gampang percaya sama orang tau. Dia tuh sering orang-orang yang di luar radar yang itu dia percaya. Penemu bakat dia. Scouting. Salah satu dia. Gue tiba-tiba ditelepon coy. Kenapa? Apa dia? Untuk yang halus. Iya. Bukan cuma halus, DKI. Saat itu antar AFP DKI. Iya. Pertama kalinya ada pendukung Persib Bandung pakai orange disorakin sama Vicky. Tontonnya udah si Maung ya. ITB Jatinangor, di Gor ITB Jatinangor. Gue bilang gue jersinya orange, terus Jabar pakai anak Viking Jatinangor. Dia ada di bench gue. Nah, kan dia emang cuma boboto manajemen. Dia boboto manajemen sama manajemen yang oke gitu, sama kurva-kurva enggak. Kalau bilang ke Randi kan tiba-tiba disuruh tidur di situ tadi yang dari Kapuas. Ke gue juga sama. Orang nggak ada yang tahu gue di mana-mana mat di futsal. Donzol nelfon gue malam-malam. Lu gabung sama gue? Hah? Kata gue. Gue nggak punya pengalaman apa-apa ya. Ya udah ayo deh. Nah, nanti saya suruh Anda gabung juga ya. Kemana? PON Papua Barat.
Beberapa war. Nanti pelatihnya Walker ya. Walker pelatih, Anda asisten pelatih ya. Kenapa Bang bisa senekat itu ke orang bisa lu gak kenal juga sebetulnya kan? Gue lebih suka sama orang-orang yang sebelumnya itu mereka nggak dapat kesempatan. Karena kalau misalnya dikasih kesempatan biasanya lebih menghargai. Karena kalau misalnya gue udah WhatsApp orang terus bang, tapi saya gini, kalau udah tapi tuh mat, gue bukan berarti marah sama dia, cuma berarti kan ada obstacle yang emang gitu. Dia nggak bakal bisa bantu gue gitu. Karena kan gue tuh butuh bantuan. Ada aspek yang emang perlu dibantu, bukan karena kayaknya Ripan gitu. Gue pun mungkin ketemu lu 1-2 kali Pan ya dulu ya gitu. Kursus doang sekali ya? Iya kursus sama KNVB apa yang di Football Plus. Iya Football Plus gitu. Dan ya cuma itu. Pas ambil lisensi sama-sama? Enggak, ambil kursus, ambil kelasnya Donzol. Jadi gue instrukturnya, gue speakersnya, dia pesertanya. Dan gue ambil lisensi tahun berapa? 2017. 2017. Tapi kalau ada kursus-kursus suka ikut gitu. Nah, futsal waktu itu ada Coach Donzol, Coach Timo Senoman, yang gitu-gitu. Jadi tambahan-tambahan lah kayak coaching tambahan. Saat itu kan gue diundang di Bandung, nah dia pesertanya. Bahkan dia masih menyimpan foto gue pada saat gue sebagai speaker, terus ketemu lagi di klub. Cuma gue ngeliatnya sih itu sih Van. Jadi kayak lu tuh potensi orang kita nggak pernah tahu ya gitu. Kayak tinggal gue ke Papua sampai gue bingung nih. Ini kalau gue punya duit nih gue bawain semua nih. Gue punya link SMA untuk ngasih beasiswa. Terus gue punya link kampus adalah sekitar 5-10 kampus, gue bisa lah masukin pemain-pemain itu beasiswa. Yang penting mereka bukan berarti mereka nggak layak mendingan jangan di Papua, tapi mereka harus ada di Jawa. Ya lu kan orang Papua yang ada di Jawa. Karena wadahnya lebih banyak di sini. Itu dia kesempatan lebih banyak. Dan satu lagi Mat, secara kualitas persaingan lu akan nemuin banyak hal yang membuat lu berkembang. Iya. Makanya saya mau jadi agen sih sebenarnya. Iya. tapi gue setuju sih kalau misalnya lu ya maksudnya gini, kecintaan lu sama futsal nih bukan yang baru ngelihat sekarang, lu tahu dari sejarah futsal bahkan. Yang menurut gue seharusnya bakat-bakat Papua itu yang lu mungkin punya networking, lu bisa sekolah-sekolah bisa di sini, ada Papua pemain-pemain asal Papua disekolahin juga. Jadi mereka dapat pendidikan juga. Karena nggak bisa kalau nggak pakai pendidikan juga nggak bisa, berat. Di futsal lu nggak bisa hidup benar-benar pure cuma dari futsal toh aja. Iya kayak bikin kayak AFKN gitu lah, kalau tahu AFKN itu pesantren yang khusus ambil anak-anak dari Papua gratis buat anak-anak yang yatim piatu yang nggak mampu gitu. Tapi dapat sekolah gratis juga. Jadi dia kuliahnya udah ada kerjasama tuh antara pesantrennya sama beberapa kampus. Itu ada di Bekasi, di Jakarta, di Medan. Ada banyak gitu ya? Ada di Medan juga ada. Gue pernah dengar sih, tapi lupa namanya. Ustadz Fadlun Garamatan kan yang ini tuh. Jadi dia kuliah juga, tapi ketika balik ke asrama dia harus hafiz gitu, hafalan Quran. Iya. Tapi dia ke kuliah-kuliah gratis. Iya. Makan minum juga gratis. Iya. Kayak gitu ya dia ini. Dan emang itu kayak CSR-nya lah ya, yang orang yang punya duit. Pokoknya Ustadz ini cuma tugasnya cari dana aja buat mereka. Betul. Karena emang kayak gitu. Harusnya ada kayak gitu ya dalam bidang sport ya. Benar. Ada di sini misalnya kayak Ragunan gitu lah, tapi dibikin. Tapi swastanya. Betul, khusus untuk anak-anak Papua. Udah kerjasama sama kampus ini tuh, kayak dulu futsal kerjasama sama Stie, sama Elektrik, bla bla. Kalau gue ngeliat tuh walaupun ditentang di Jerman, RB Leipzig ya dengan punya beberapa kantong-kantong atau ya dulu sih gue ngeliatnya sih Ajax dapat Zlatan dari Ajax Stockholm, dapat pemain-pemain Afrika yang kemudian juara Champions. Sebenarnya itu kan Ajax Cape Town. Lalu dapat si Suarez Ajax Montevideo. Jadi sebetulnya kita tuh kalau misalnya di tiap kota itu ada kayak yang tadi lo bilang tuh pesantrennya sekaligus tapi pendidikan formal juga itu bagus. Itu bagus banget sih. Tapi memang kalau pemerintah kan PPLP, Mat. Betul. PPLP harus swasta sih. Iya, kalau ya bukannya kita underestimate ya, tapi kalau misalnya swasta tuh emang lebih bagus ketimbang pemerintah. Kalau misalnya bikin kayak gitu, sama ya itu endingnya harus bisnis, Mat. Harus ada agent, Pan. Ya makanya swasta yang berbisnis sekalian Freeport sama Bank Papua gabung aja udah, itu bikin satu di sini. Iya, banyak sebetulnya. Saya siap jadi agen. Berarti Bang Donzol di FFI bidang ini. Ya kalau saya gue lebih ke kompetisi kan, liga amatir. Jadi makanya kan sekarang gue ada beberapa teman-teman dari brand yang mau bikin antar SMA, antar SMP se Indonesia, yang kemudian juga yaudah yuk kita bareng-bareng kita buatin gitu supaya
ya jenjangnya tuh anak-anak nggak kejauhan. Dan kita ada generasinya ke timnas juga nggak jauh, Mat. Iya. Susah. Saya mau bikin di Fak-Fak, ingat ya, wakil ketua FFV Anda udah janji mau kasih uang hadiah ya. Siapa? Saya mau bikin Atta Halilintar ya. Waktu itu di sini masih direkam. Apa Ada. Masih ada enggak ya? Dekat ya. Direkam lagi. Cari aja. Iya. Pokoknya itu ya sudah janji saya mau bikin di Fak-Fak. DJ Cup. Apa? Dupiat Jailani Cup. Keren. Karena Jailani pemain futsal dari Papua ya benar. Iya, kapten timnas Fak-Fak pertama. Iya. Ini klub profesional futsal pertama. Iya, Dupiat iya. Jailani Dari Cup. Papua bahkan. Betul. Dupiat Betul. Fak-Fak. Dupiat Fak-Fak. Itu Yo. bajunya tuh merah kuning. Merah kuning. Oke. Karena itu lambang kota sebenarnya. Lambang kota ya? Lambang kota itunya buah pala kan. Itu ada Oh, merahnya, ada kuningnya. iya, merah, Baju kuning Persiva juga kayak begitu, merah kuning. Persiwa Pak. Persiva Fak-Fak. Benny Larao tuh. Benny Larao tuh. Habis main bola bawa Persiva urutan 4 IPL, habis itu Pindah. futsal, Black Steel. Jago tapi kan. Jago. Pencetak gol kemenangan kita menghadapi Thailand di Saalam. Iya. Itu Benny, walaupun saat itu sayangnya di SEA Games ya kita pas nggak dapat medali juga saat itu. Nah, tolong kasih tahu ke orang-orang ini, ke Justin Laksana. Kemarin versus ada game sebutkan itu, saya sebut, siapa? Ya Allah, cari itu ada banyak banget. Ini nggak tahu itu dua emang nggak paham grassroots kayaknya. Nggak paham grassroots. Ngeri. Nggak paham grassroots. Tapi benar, Mat. Jadi gini, waktu itu gue jadi talent scouting untuk salah satu minuman inilah penyegar lah gitu. Ada 3 pelatih yang diundang. Ada Fenerbahce Huta Barat, Andri Irawan, dan Doni Zola. Fenerbahce Huta Barat jelas mantan kapten timnas segala macam, futsal. Andri Irawan juga bahkan pelatih timnas juga. Terus gue nih gitu, yang gue bilang kan gue nggak ada background pemain futsal sama sekali, gue langsung jadi pelatih. Gue tanya sama orang yang undang gue mau tanya dong kenapa gue gitu. Maksud gue, lu masih ada Dini Handoyo, masih ada Sayan Karmadi, ya kan, terus ada Kocoy gitu yang notabene pelatih-pelatih yang top level. Terus mereka bilang kalau secara exposure, secara tampilan, looks dan juga legendarinya itu ada di Fenerbahce Huta Barat. Secara knowledge karena dosen Andri Irawan. Tapi secara grassroots lo menang. Lo lebih ada di bawah. Jadi orang kalau mau negor Bang V atau negor Bang Andri tuh mungkin agak sungkan, tapi kalau sama gue coach gitu, jadi fine aja gitu. Tapi emang itu kan balik lagi ya, emang posisi gue tuh nggak ada di seperti mereka bahkan pada saat photoshoot itu mereka berdua ngobrol, gue main handphone doang saking gue, walaupun gue kenal baik sama mereka gitu, tapi setiap gue ngomong ya gue terbatas aja gitu karena mereka asik ngobrol. Tapi gue respect banget bisa disandingin sama mereka gitu, maksudnya itu yang ketemu sama lu itu. Yang ketemu sama lu itu sebagai pembicara. Penting coy grassroots. Banteng, nonton dulu, nanti aku coba cari liputan videonya Banteng Cup, Kodim Cup, piala Kodim gitu, piala gitu. Kodim Cup. Tapi itu juga penting ya, itu juga ya. Itu awal futsal tuh di situ tuh. Orang aja kita ngobrol pertama kemarin nih Walker pelatih kiper aja tahu. Basicnya ambil lisensi di mana. Duitnya dari mana? Iya, ini pernah coy ya, pernah deh. Ini kisah nyata. Ada orang dari Rangkas Bitung, satu orang cerita ke aku nih, mau seleksi di Jakarta, yang tukang seleksinya Bang Donzol. Dia naik kereta dari Rangkas Bitung berarti ke Tanah Abang dulu. Palmerah. Ke Palmerah atau Tanah Abang, terus latihan ke situ kan sekitar 2,5 jam lah. Masuk, kan ngantri dulu tuh, ngantri seleksi. Masuklah bagian dia, pembagian dia pegang bola, terus dia ngolongin, prit, sama Donzol di prit langsung, udah, lu keluar. Gue usah ikut di sini lagi. Lu sampai besok juga gak usah seleksi lagi. Seleksi gak akan gue pilih. Karena harus passing. Karena dia ngolongin doang. Satu hal, ngolongin ya. Dia cerita sampai ke orang Rangkas, gue sampai ketawa-ketawa. Lu kan waktu itu gue sama Donzol kan. Lu sama Donzol, dia tuh yang ngusir gue dari lapangan. Wah, parah emang. 1 menit juga. Jasanya banyak tapi dosanya juga banyak. Anda itu statementnya almarhum Gus Dur. Iya. Belum dilanjutin tadi ya. Tapi dikat juga nggak apa-apa. Dikat juga nggak apa-apa. Bang, orang jauh-jauh satu dosa ngolongin. Kenapa mengolongi lawan jadi masalah buat Coach Donzol? Karena kalau lu bagus, lu nggak perlu mempermalukan lawan. Lu nggak perlu karena gini, momentum ngolonginnya itu nggak tepat, Van. Maksud gue gini, adik gue tuh tukang ngolongin, gue usir di lapangan. Adik gue sendiri. Kenapa? Karena gue ngelihat kalau lu ngolongin itu pastikan bola itu emang progresi untuk mencetak gol,
Bukan sekedar lu lagi dari belakang lawan datang terus karena lu jago lawannya blow on lo kolongin gitu aja. Atau passing di bawah kolong tapi untuk Nggak, kalau passing masih oke, ini ngolongin. Emang sengaja ngolongin berarti ya. Dan itu sering terjadi. Bahkan gue pernah denger di ada podcast gitu Rio Pangestu. Itu jadi gue lagi ngomong, dia ngomong juga sama temennya. Dia bilang diomelin sama Coach Donzol. Dan Rio Pangestu juga nggak terpilih saat itu. Poinnya gini sih, kalau gue ya saat itu, saat lu seleksi, pastikan lo melakukan sesuatu hal, bukan soal yang terbaik, bukan. Tapi bagaimana lo as a team, bermain as a team, dan lo bermanfaat untuk tim. Karena kalau soal jago, di Indonesia banyak yang jago. Tapi yang soal menghargai lawan, bagaimana lo ngolongin di belakang nih, ini lapangan nih, lo di sini, lo ngolongin. Kalau lawannya blow on, ya iya lewat gitu. Tapi kalau lawannya ngambil, jadi serangan balik ya. Kan deket banget sama jadi gawang. Ya? Bener. Tapi yang gue nggak suka dari cara dia ngolongin adalah seakan-akan tuh ya kayak ngolongin itu adalah yang terbaik gitu loh. Dan gue emang waktu itu masih mending ngolongin Pan. Depan gue duduk, gue diri nih di samping lapangan, terus tiba-tiba ada orang rainbow flick. Tahu nggak? Setelah rainbow flicknya berhasil, tahu nggak dia nyebut apa? Astagfirullah. Dia lupa kalau itu nggak boleh kalau sama Donzol. Dan itu hari ketiga seleksi. Dia bilang astagfirullah. Gue coret. Nggak, tapi gini, gue bukannya nggak suka gitu. Maksud gue, please, lo kan nggak perlu rainbow flick. Lo nggak dalam eksibisi, men. Iya, ada hal yang lebih penting dilakukan ya. Betul. Nah kalau sedangkan gue emang maksudnya kadang juga gue kadang-kadang suka nggak enak juga, Van. Misalnya gue sekarang nih ya, gue meeting sama beberapa klien gue tuh tiba-tiba, ya coach dulu saya pernah dilatih sama Coach Donzol. Satu kata yang pertama yang gue keluar apa? Maaf ya, iya pasti galak banget. Iya. Pasti galak banget. Dan orang mindsetnya, dan bahkan gue bisa statement di sini bahwa kayaknya gue nggak bakal ngelatih lagi deh. Karena anak-anak sekarang nggak bisa dikerasin. Ya. Sedangkan gaya mentality sebagai pelatih yang dulu kita udah nggak bisa terapin di saat ini ya. Dan gue nggak mau ngerubah itu. Maksud gue tetap percaya bahwa disiplin saat lo ngerintis ya. Saat lo ngerintis itu jauh lebih penting. Saat lo udah ada di level atas, bukan berarti lo nggak boleh disiplin. Lo udah kebentuk dari bawah. Udah kebentuk dari bawah, nggak perlu lagi gitu. Maksudnya nggak perlu disuruh lagi. Lo udah level profesional. Ya lu pasti nambah sendiri. Lu sadar nih, liga cuma 8 bulan, sisa 4 bulan gue ngapain nih? Kontrak dari klub 2 bulan sebelumnya. 2 bulan kalau lu gak jaga badan kan itu kan aset lo. Lo sebagai atlet kan harus seperti itu. Cuma memang gue akuin, Van. Gue tuh gak menyenangkan as a coach. Oke. Gue akuin gitu. Tapi gue inget banget kemarin baru. Jadi teman-teman SMA gue bilang di Mandiri, ada orang sekarang ada karyawan baru masuk, terus gue bilang pas lihat Instagram di follow sama Donzol kata gitu. Abang lu siapanya Donzol bang gitu, lo kenal Donzol? Iya teman sebangku gue waktu SMA. Gila galak banget bang gue waktu ngelatih gue gitu kan. jadi statement yang pertama yang keluar itu, tapi ya gue bilang ya tapi si pemain itu ngomong, tapi banyak sih bang yang jadi sama dia. Kalau ngikutin dia gitu segala macam. Tapi maksud gue gini, gue nggak bisa jamin itu, Mat. Gue nggak bisa jamin itu karena balik lagi nggak ada yang 100%. Kecuali gue pemilik klub. Ya. Gue sering dikontak lah sama kampus-kampus, bahkan sama kantor sekarang. Coach cariin dong pemain yang lulus S1 tapi jago bola, jago futsal. Mereka mau. Ya gue bilang bagus dong. Sekarang kan lu kan harus realistis ya. Lu di umur 25 kalau lu di Liga Pro masih klub-klub yang gajinya cuma di bawah 5 juta mah enggak usah. Ya lu realistis lah. Jangan jadi orang yang passion gua bahwa sebagai pemain. Bullshit lah, gue nganggapnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu ngelihat umur 23 lu belum ada di klub yang settle, atau lo belum dapat panggilan seleksi timnas, umur 25 lo masih kayak gitu-gitu aja, mainnya di klub-klub yang gaji di bawah 10 juta, mendingan lo ngantor. Banyak kok kantor-kantor yang mau ngambil. Bahkan rata-rata perusahaan besar kayak bank, kayak gitu kan. Dan itu bagus, BUMN juga. Itu mau pemain bola juga kan. Bener. Gitu ya. Dan maksud gue banyak. Dan maksud gue lo harus tahu turning point lo di mana, lo harus belok kemana. Jangan sampai kan Eki kan di BRI sekarang. Eki ada Farhan Rizky Eki dulu anak pemain gue di My Futsal, kemudian posisinya anchor, Mat, badannya kecil. Sedangkan futsal sekarang pivotnya gede-gede.
Lu jagain Evan mas setengah mati. Kecuali lu bisa merubah posisi lo jadi flank atau lu bisa jadi pemain yang dua posisi. Pelatih lebih suka itu. Versatile lah. Iya. Jadi ya gue ngelihatnya ya kalau buat gue kalau ngelatih yang sekarang, gue sekarang tuh privat bahkan ditelepon ya sama temen gue. Ini ponakan gue mau dibawa ke Jerman sama bokapnya. Oh ya udah, tolong di privat dong. Buset, gue salut banget. Anak orang kaya. Gue jarang ketemu anak orang kaya fighting spiritnya tinggi. Lo tau lah, bener kan? Gue kalau ngeliat anak orang kaya kadang-kadang gue lihat dulu deh. Mau sampai mana nih? Gitu gue lihat dulu, gue scanning dulu. Bisa nih. Ya udah, kita atur waktu seminggu minimal 4 kali. Gue bilang jangan seminggu lo cuma 1 kali lo nggak dapat apa-apa. Gue bilang gitu. Udah ke Jerman sekarang. Dan emang kalau di Jerman tuh kan beasiswa benar-benar murni. Nggak ada yang emang kayak di Spanyol lo tuh bayar untuk masuk training klub situ gitu, enggak. Benar-benar ya dari klubnya emang murni aja gitu ya kalau gitu. Jerman ya. Makanya gue sekarang privatin kalau misalnya kayak ada teman-teman gue kan udah pada punya anak yang seusia anak-anak bola lah gitu. Bisa nggak latih anak gue? Terus gue bilang lo yakin? Pertama gitu, lo yakin nggak? Kalau lo yakin, ayo nih. Makanya gue cocok di kemarin di Papua Barat. Gue ngelatih cewek aja keras, Mat. Tapi nggak ngaruh sih pemain-pemain Papua Barat cewek-ceweknya. Bosnya gua bentak aja. Coach 2 orang kan jadi pemain timnas, Janeway sama Carmen Karat. Carmen itu gue nyebutnya Rontu Boy laki. Nah, tapi di sana pemain futsal dulu turnamen sih ada beberapa cewek ikut bangsat. Jago Mat. Emang jago emang. Temanku juga sebenarnya gak tahu ya. Emang dia bermainnya orang di sekolah di apa juga bareng-bareng. Ada Holland Siraun, ada Janeway tuh main di belakang. Badannya sih secara ideal nggak ideal, tapi dia satu kampung sama Boas. Kalau Seraun nih ya, Marga Seraun, Marga Karet juga iya. Yeah. Dulu kan pemain ada futsal juga yang itu tuh yang sama Jailani dulu, Sepi Karet kan. Iya. Sepi ya. Nah, maksud gue bahkan mereka tuh masuk ke timnas futsal putri nggak melalui klub. Iya. Melalui PON kemarin mereka raih perunggu. Iya, karena banyak sebenarnya potensinya banyak banget. Tapi Saya ada satu potensi nanti saya kirim di coach. Ini aman. Agen lagi aja nih. Asal siap dibentak lah. Di Jogja dia. Siap di ini enggak? Namanya Tenggo. Dia pivot bagus sih dulu. Putra putri? Putra. Okay. Selalu top skor di semua kompetisi. Usia berapa sekarang? Sekarang mungkin 40 ya. Abang Tenggo, striker terbaik di zamannya di Jogja. Tapi itu enggak main liga ya? Pernah main liga ya? Tapi banyak pemain gitu. Nama asli siapa, Mat? Aduh, siapa ya? Pokoknya nama panggilannya Tenggo. Kalau Tenggo sama Prince tuh, satu flank, satu anchor. Tapi Tenggo yang masuk UKM futsalnya kampus ya. Itu masih setiap turnamen. Kayak gue tahu sih. Tenggo orang Maluku Utara. Tinggi. Iya. Tapi banyak tahu di itu yang Abang Tenggo, siapa coba Abang Tenggo komen di sini ya dulu. Dia tidak pernah, dia santai. Di Jogja Diam, terkenal tidak dia. pernah mau kolongin orang, tidak pernah mau atur skill, tapi bola dapat kayak Evan sekarang. Iya. Pum, gol. di Jogja terkenal. Terkenal. Harusnya semua anak futsal maksudnya yang pernah Ya, main yang futsal itu di ya. zaman- Topas pasti tahu sih. Iya, Thomas Pamungkas Coba tahu. tanya Topas sih. Karena di zaman yang aku jadi pelatih buat bawa tim main sama Topas yang turnamen, Iya. aku manajer coach. Lo tau Pele Futsal nggak? Tahu dong. Nah, Pele Futsal itu adalah lapangan Indonesia pertama pakai interlock. Tau nggak yang pasang siapa? Topas Pamungkas sama Doni Zola. Jadi saat itu Mereka klub itu juga kan? Mereka gaul ya? Bukan ya? Pele Futsal, Pele Iya, Futsal. tahu. Kalau lapangan itu Pele lapangannya. Kan dulu di Jogja itu setiap lapangan punya timnya. Iya, oke. Jadi oke. misalnya turnamen tifosi Cup Iya, gitu-gitu iya. yang Di situ. akan ada tim tifosi. Iya. Nah, Topas itu dulu gaul kalau nggak salah. Nggak tahu ya Mas Topas. Nah, Coba nanti Topas itu masang karpet bareng sama gua. Iya. Dan lapangan Citos Futsal itu gua sama Topas plus Coach Justin Laksana jam 2 subuh masih bantuin juga karena emang gede banget kan lapangan Citos kan. Dulu tuh tahun 2006, 2007 di Ah, Pele futsal Futsal. lagi naik. Set itu 3 legenda ya, Thomas Pamungkas, Donzel, Coach Yasin pasang interlock. Itu gokil sih. Itu gue makanya gue bilang anjir nih Topas Pamungkas pemain timnas. Topas. Tapi sangat down to earth orangnya juga baik banget.
Lu kemarin foto ya sama dia? Iya, main bola bareng di Oh, di Pancoran. Jogja. Oh, di Pancoran. Big Reds ya. Di sini. Dia lagi di sini. Salam buat Mamat ya kata. Oke kata gue. Saya coach, Anda mempermalukan tim saya dulu. Lu kalah sama timnya Topas. Iya. 8 besar apa 16 besar ya? Aku pelatih tapi aku nggak main. Topas yang main. Topas main, kiper aku pucat. Ditendang sama kiper. Kenceng banget, men. Dan Kenceng kiper ini banget. kan teman aku sama-sama dari Fak gitu loh. Satu kelas di SMA, satu kelas di SMP. Dan dia kiper bagus loh, Guntur Sarwada namanya. Ditendang Topas itu aku baru lihat kayaknya belum level jadi kiper ya. Pucat. Selama ini kan kita puja emang dia bagus Iya, sebagai iya, kiper. iya. Pas ketemu tim yang bener, Topas strike ininya pivotnya si anjing, flank waktu itu. Flank, Topas gesek dia, pup. Mana tuh bola tadi? Gol anjing. Bangsa tuh Topas Pamungkas. Topas bagus main bola apa main futsal? Gak tahu tuh. Kalau di era sekarang sih nggak bisa, karena gaya mainnya beda. Tapi kalau gue nggak pernah lihat dia main di PSIM, crossingnya gila sih. Yang kanan dia, yang kiri siapa tuh yang orang timur juga ada tuh di PSIM. Si ini Anton Ayub Anto. Dia sekarang udah penyanyi. Dia nekuk. Jadi inverted wing pertama tuh gue rasa Itu tuh ya? di PSIM tuh. Oh, Irfan. Tapi orang kayak orang kalau nggak orang Kupang, orang NTT atau orang Maluku Utara atau orang. Irfan mah asli. Asli Jogja. Tapi gokil banget sih saat itu gue ngeliatnya, anjir nih Topas main bolanya lebih gila gue bilang nih. Aku pernah lihat dia dan cetak gol juga sih bangset PSS Sleman. Waktu IPL yang aku cerita Benny Larau tuh striker mereka berdua pernah bertemu di lapangan. Mereka pernah bertemu. Tanya Topas Pamungkas sama Benny Larau. Iya. PSS Sleman lawan Persiwa Fakfak. IPL dulu kan Iya, iya, Dualisme iya, iya, iya. Mereka ikut IPL. Anjir, Topas main di IPL. PSS. 2012. Main di Maguwo Harjo. Topas ngegolin, Benny Larau ngegolin. Dua-duanya ngegolin. Atau berhadapan. Berhadapan kan? Berhadapan. Ya, Si Benny Fakfak, si Topas PSS Sleman. Dua-dua ngegolin. Saya masih ingat skor 2 sama tuh. Skor 2 sama. Itu ada satu momen ya Benny anjing memang. Ini kan main di Sleman ya. Skor babak pertama 2-0. Oke. Babak kedua Fakfak balik keadaan 2 sama. Nah, Fakfak itu cadangannya satu orang, kiper cadangan. Udah gak ada cadangan lain karena gak ada duit mau datang. Iya. Udah habis itu. Terus di menit 80 sekian tuh, Benny muter kiper, gawang kosong, ini kosong. Dan tidak gol. Benny bangsa tuh. Bolanya kemana? Tidak gol. Out. Dia tenang itu out gitu. Terus gue bilang, "Bangsat, tadi sengaja kan?" Ada sengaja. Karena dia takut ternyata ini main di Sleman. Iya. Kalau gol 3-2 dia yang habis. Dia habis aku. Logis juga sih. Legend. Itu Topas melawan Benny Larau tuh. Dua-duanya legend futsal juga ternyata. Iya, Afif Tamimi. Ya, Tahu. Afif Tami. Ya lo tau lah, Afif bahkan kan di Elektrik PLN. Betul. Ya pemain yang Dupiat juga. Dia Dupiat kan sama si yang dari Solo Hanif. Ya. Hanif, pelatihnya Naim Hamid kan. Ya, betul, Iya. betul. Fun fact-nya adalah, anjing, aku kan tahu Naim dari Fakfak ya. Aku kuliah, terus punya teman orang Padang, kiper futsal juga. Dia idolain Yosadil. Dia di UM-nya kiper utama dia. Oke. Tapi sering orang Padang, Alfi Aulia namanya. Nah, si Bang Alfi ini punya cewek kan, punya pacar itu. Nah, ternyata adiknya Afif. Afif tapi Oh, Afif pacaran sama adiknya si Al. bukan, Alfi pacaran sama adiknya Afif. Oh. Mbak Nida. Oh. Dulu Iya, tapi iya, masing-masing iya. udah. Iya. Itu terus kayak ya, saya nonton ini tahu di Dupia tahu di ini ternyata itu Masih begitu. itu juga. Jogja, iya Jogja tuh. Bro, Anda nggak tahu grassroots, Bro? Grassroots. Tapi Afif pertama di PLN Jogja PLN, dulu. ya, Baru PLN pas Elektrik. Dupiat yang tiba-tiba situ. Jalan klub- yang ngajak tuh. Iya, Makan tiba-tiba. kerupuk. Aku ada punya foto mereka berdua makan nasi dan kerupuk. Di mana? Nasi putito dan kerupuk. Di tim itu. Di laptop tempat jajela di sepupuku. Itu jajela di Di tim itu makan kerupuk. di Dupiat. Makan nasi dan kerupuk tidak ada lauk karena Dupiat tidak punya uang. Aduh, seru. Oke. Kacau. Ultimate Team. Ultimate Team nih. Kita masuk ke Ultimate Team. Mau suruh Bang Don Solo untuk membuat ya tim futsal ya. Tim futsal deh. Tim futsal. 11 pemain. Nah, ini banyak sekali ya. Oh, oke. Kita formasi sepak bola. Yes. Tapi isinya adalah pemain-pemain futsal Sepanjang ya. Biar masa. unik nih. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Oke. Mau pemain yang kita nggak tahu juga tapi pernah lihat ini orang bagus nih tapi dia tidak pernah naik aja. Silakan. Indonesia ya. Indonesia. Oke. Oke. Formasinya dulu, Silakan. Bang. Formasinya mau formasi bolanya untuk Oke, menggabungkan. gua suka 4-2-3-1 sih. 4-2-3. Ini ya. Ya, Tadi dong. Tadi udah benar. yang pertama. Nah. Oke. Oke, penjaga gawang futsal. Siapa?
Oke, kalau gue pernah lihat sih Yos Adi bagus banget di sepak bola. Oke. Jadi Yos Adi gue pengen taruh di situ. Oke. Yao. Nah, Back kanan. bek kanan nih. Flank lah berarti. Dia di flank. Di flank kita punya 2, di anchor kita punya CB 2, di depan kita punya 2 juga. Nah, silakan. Kalau right back ya, gue Socrates Matulesi Caca. Caca. Ini offense defense oke. Oke. Ini No Caca no party. ini apa bintang iklan Jarum Super dulu. Iya betul. Gak tahu kan ada. Kacau nih orang. Enggak Gua taunya bintang sama iklan. sama Purba. Iya Jeffrey Purba. Iya. Aku taunya bintang iklan Yang gini. Specs. Caca gini nih. Iya. Karena Jeffrey Purba karakter mukanya sesuai. Betul. Dan Caca ganteng. Iya. Caca. Back kiri. Gue pengen agak sedikit ofensif. Gue pengen taruh Runtu Boy di sana. Ardiansah Runtu Boy. Oke. 2 anchor lah. Taruhlah. Iya. Kita taruh anchor nih. Anchor bisa 2 ada anchor 3 lah ya. pilihan itu. Gue suka build up ya, Andri Irawan. Andri Irawan. Andri. Satu lagi. Kalau Andri Irawannya udah kalem, satu lagi harus agak sedikit beringas ya. Yang spesialis jaga-jaga pemain tinggi lah ya gitu ya. Berarti tinggi Marvin Wosiri. Marvin Wosiri. Karena kan dia anchor. Ya. Oke. Marvin Wosiri. Satu tim lagi sekarang Bang Andri sama Marvin. Di KLN. Oh iya mereka ya. Oh iya bener. Oke. Nah, ini Gelandang. Ya, gelandang nih. Denny Handoyo. Denny Handoyo. Kalau udah dribbling nih asik banget nih. Coach DH. Denny Handoyo. Wah, ini tua-tua semua ya. Enggak apa-apa. Nggak, masih murah sih harganya kalau segitu. DM di playmaker nih ya yang secara akurasi passingnya bagus. Rio Pangestu taruh. Rio Pangestu. Karena box to box juga nih dia. Sayan nggak masuk tuh. Belum ini. Belum. Sayan depan ya. Jangan Nah, intervensi situ Anda. manajer. Super sap aja tadi. Iya. 1. AM the legend, the one and only. Feyenoord Barat. Bang Feve. Karena kita butuh scorpion kick juga di situ. Bener, tapi ini enggak dimarahin enggak kalau Bang Feve style gitu? Omelin tetap. Itu nggak menguntungkan tim Bang Feve ya. Iya. Bang Feve udah pernah datang. Iya. Udah pernah datang di sini. Aman. Kanan, sayap. Sayap kiri dulu deh. Bisa nggak? Bisa. Gue pernah main bareng ya. Kaisar Silitonga. Cesar. Kacau sih. Kacau. Crossingnya kacau. Sikutnya juga kacau Bang Dewa. Ya, itu kan karena udah lambat. Makanya kalau orang udah tua, ban harus sikut terus naik. Ya. Dulu iklan Jarum itu si Ya, Caca apa Cesar? Caca kan? Iya benar. Untuk Kaisar sudah kita hubungi ya, dia siap datang. Oh, Bang Cesar siap datang. Aman. Mantap nih. Ini flashback lagi masa kecil saya. Sayap kanan. Sayap kanan oke, Sayan Karmadi taruh sana. Sayan Karmadi ditaruh di situ. Sayan tuh mainnya rapi banget ya. Rapi, baju dimasukin. Enggak. Rapi. Dia beneran mainnya simple. taktikal ya Ya. orangnya. Bahkan pada saat dia di masa jaya pun dia nggak terlalu kebanyakan. Iya. Samuel Eko lah. Nah, ini udah pasti Evan. Evan. Gue lihat video-videonya dia main bola di Jogja aja. Buset, ini orang sebenarnya kalau main di sepak bola juga bisa sukses ini orang. Dulu striker famos striker lagi pivot famos apa? Yang waktu Andrew. juara. Andrew sama Evan, Anda pilih mana? Andrew itu bukan pivot murni. Andrew itu dari flank. Dipindahin. Zamannya almarhum Bonsu Tapi kan Hasibuan. kaku-kaku begitu juga. Iya, tapi beda. Kalau Itu yang kemarin aku maksud pivot. Oh Andrew maksud lu. Andrew Kan top skor dia 2 kali. Iya, tapi Andrew di era sekarang pada saat menghadapi anchor apalagi dari luar gitu kan banyak kan kalau sekarang kan di Indonesia tuh kalau nggak pivot anchor kan untuk posisi pemain asing kan. Itu berat. Karena emang secara postur, secara strength nggak sekuat Evan. Iya sih. Tapi Gua itu. top skor. Iya, Nggak, tapi aku dia- juga Evan betul, sih. Maksudnya iya. Evan tuh ajaib aja sih kaki-kakinya. Super sub 1 orang. Ini biar dinamikanya bagus, boleh coach Justin nggak? Nggak usah. Boleh. Tapi Nggak dia pemain, nggak usah. Dia nggak pernah dipelatih. pernah main di Liga Pro dia. Iya. Nggak jangan. Bisa Nggak masuk dia. dipelatih, bisa dipelatih. Nggak masuk. Oke, Super sub 1 orang. Ah, Masih banyak nama nih yang belum nih. Satu super sub. Oke.
gue pengen sih di era yang sekarang ya, kalau super sub itu Bayu Saptaji. BBS. Iya, game changer soalnya. Ya. Kalau dia masuk tuh kayaknya ada sesuatu aja yang bisa dirubah gitu. Pelatihnya siapa? Bayu aja udah datang sini ya. Apa? Bayu udah pernah. Bayu udah kita peduli futsal dari dulu coy. Gokil dah emang acara ini. Pelatih Bang. Pelatih bisa nih Coach Justin masuk di situ. Bisa juga nama sendiri. Gue ya udah Doni Zola lah. Donzol. Ya, Donzol lah udah. Oke. Siapa kapten yang akan dipilih? Kapten tim ini. Udah pasti fan of Tabarat, Bos. Bang Itu Feve. udah wajib. Oke. Ada mau dirubah atau kita lock? Lock. Oke, kita lock. Inilah dia ultimate team dari Bang Donzol. Bang, kita juga sudah ada 2 penelpon yang akan bertanya langsung kepada Bang Donzol. Apaan nih? Jangan Coach Justin sama Bang Fel. Enggak kan? Enggak kan? Ini benar kita buka untuk siapa yang mau bertanya. Jadi kita buka question box, siapa yang mau bertanya dengan Bang Donzol silakan. Orang Rangkas itu bukan? Bukan. Siapa tahu ini mungkin mantan Yang dimaki-maki. asuh Anda Yang semua. dimaki-maki. Jadi cuma balik. Nah, ini saatnya saya memaki balik. Oke, kita setting dulu. Halo. Halo, Dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Waalaikumsalam. siapa? Dengan Sahrio, Sario. Passwordnya Di Ternate. Sario. Sport 77, podcast terbaik di dunia dan akhirat. Bagus. Sario dari mana Sario? Dari Ternate. Oh, Rana Malut. Kenal Abang Prince tidak? Abang Prince. Prince. Futsal, flank, kiri kanan jadi. Itu udah tua banget. Dia taunya Wisten. Dia taunya Ongen. Wisten tahu. Iya. Amri. Tenggo tahu, Wisten Amri. tahu. Tenggo tahu Sudirman, tidak? Pupung, Iya, Pupung. Tenggo tahu tidak? Eja. Jangan yang baru-baru. Itu juga gak baru, Mat. Tenggo. Ah, tahu. Tenggo Taranwate. Ya, Tenggo Tenggo tahu. tahu ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama asli Tenggo siapa? Tenggo penama asli siapa? Tenggo pindah asli siapa ya lupa. Pokoknya panggil Tenggo pokoknya tidak saja. ada yang Di tahu. sini dia main Taranwate. Iya, dulu Paradise FC, bro. Bang Topas Di tahu, Bang Topas. Jogja, kalau dia anak-anak Jogja. Nah, Taranwate Star sini. Tuh. Tinggal Di di mana Ternate. Sario? Tinggal di Di mana? Ternate di mana? Di Ke puncak. Kampung Pisang. Gamayo. Gamayo. Oke, silakan. Gamayo. Mau tanya apa buat Nah. Bang Donzol? Menurut Coach Donzol, format Liga Indonesia yang sekarang ini udah bagus apa belum? Oke. Terus pertanyaan yang kedua, gimana kan dulu pernah pegang Maluku Utara tuh. Nah, kesan dan pesannya dulu waktu pegang Maluku Utara tuh gimana? Kan dulu waktu pegang Maluku Utara kan main di sini. Nah, kesan dan pesannya waktu di Ternate gimana, Coach? Oke, siap. Terima Siap. kasih. Terima kasih, Kakak Sario. Aryo. Terima kasih Sario. Salam buat anak-anak Dufa-Dufa, Sama-sama. soal puncak. Oke. Thank you. Kangen saya ke sana. Oke. Siap, terima kasih. Nah, itu format liga sekarang udah ideal. Futsal kan? Iya. Ya, kalau kita bicara futsal yang tadi kita bahas sebetulnya kita emang harus membalikan ini lagi ke sistem playoff. Oke. Artinya gue suka dengan gebrakan federasi bikin ada Super Cup di awal, jadi kayak Charity Shield-nya ini terus di tengah musim nanti Mat peringkat 1 sampai 8 di putaran pertama itu akan diadu lagi, Van. Lewat turnamen ya. Turnamen lagi, apa tapi jadi knockout. ada tim bisa treble. Iya. Kalau misalnya 3-3-nya juara, jadi bagus lah. Jadi orang juga termotivasi. Putaran pertama, kalau gue 8 besar, gue diundang untuk sebuah turnamen yang bagus kan, punya peluang untuk juara juga. Nah kalau kita bicara tadi pertanyaan yang terkait dengan ini udah bagus banget karena mengembalikan lagi suasana grand final yang tadi Mat animo kan. Iya. Karena kita emang butuh itu kayaknya full kompetisi udah kita coba anyep, tapi emang tantangannya buat BTS adalah mampu nggak mereka juara Di sistem yang di ini. sistem yang ini karena BTS juara 3 kali sistem dengan full Liga. kompetisi. Iya. Gitu. Poin ya. Poin. Ya. Jadi itu udah bagus banget malah mungkin kalau gue pengen itu ditambah pesertanya jadi 16. Oke. Lalu ada Liga 2. Oke. Baru Linus kasihan. Oh jadi 3 liga ya, 3 liga. Tiga divisi ya. Iya. Soto juga bilang yang sama tuh, kita nggak bisa hanya bertanding dengan 2 kompetisi. Itu Suto gue kasih tahu. Oh iya, Soto. Iya. Coach Soto. Nanti kita ngopi Coach Soto. Iya. Yang kedua, bagaimana kesan dan pesan di Maluku? Maluku Utara itu Ini tim PON ya, sorry. Bon 2016 yang kemudian mereka dapat perak. Oh iya. Memang fun fact ya Mat ya. Gue selalu ninggalin tim yang kemudian jadi juara. Iya. Jadi gini, 2012 gue pergi dari Sumatera Barat, mereka dapat medali emas PON. 2016 gue pergi dari Maluku Utara,
mereka dapat perak gitu. Tapi memang gue senang sempat jadi bagian ya, setidaknya gue meloloskan sampai mereka ke PON lah gitu. Waktu itu prapon. Oh itu tuh prapon. Gue selalu megang di praponnya. Nah kalau ngelihat dari yang animonya kan di Jati saat itu lapangan kayak di Sport Planet Jogja itu ditambahin tribun aja Mat. Jadi karena mereka nggak punya gor di sana untuk gor untuk futsal. Nah, sedangkan kualifikasi itu secara tuan rumah lu harus punya lapangan 20x40, ada tribun penonton. Ya sebenarnya sangat standar lah. Kalau di Jayapura ada yang depan mall, gitu kan. Papua Barat harus ke Kaimana sekarang karena ada gor. Gue nggak tahu di Fak-Fak ada gor yang ada tapi udah dipalang. Dualisme dengan pemerintah. Aduh, bisa panjang lagi. Tapi bisa. Tapi sewanya jadi swasta. Oh gitu. Nah gue lihat tuh saat itu gue bilang ya, gue pernah ngelatih di NTT, Maluku Utara, makanya gue yakin megang Maluku Utara karena bakatnya banyak. Dan saat itu bosnya juga sangat-sangat support kan. Artinya pemain-pemain itu gue bawa ke Jakarta, TC di Jakarta, TC di Bandung, uji coba di Bandung segala macam, mereka mendapatkan banyak pengalaman. Tapi memang gue selalu bilang, kan ada tuh yang gue jemput Wisten tadi, lalu ada si Pupung, ada Reza. Itu pemain-pemain yang seharusnya mereka kemudian ada di profesional. Karena yang dari profesional cuma ada Amri, ada Wisten, yang mereka akhirnya bisa nembus Mataram. Mataram FC. Ya makanya sebenarnya butuh liga yang divisi kedua, divisi ketiga juga supaya pemain ini semua punya wadah. Betul. Karena sedikit 12 tim kali 20 orang itu kan nggak nyampe 500 orang yang jadi pemain di profesional. Kan yang main futsal banyak banget. Supaya mimpinya lebih dekat, Mat. Itu yang finalnya lawan Jawa Barat yang Kin ya kipernya. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Oh, semifinal yang ramai itu. Lawan DKI. Lawan Surabaya, Jatim. Iya, yang Jawa Timur ya. Bang VV kalah. Bang VV, iya. Iya betul. Gitu. Oke, penelpon kedua. Halo, dengan siapa? Halo, malam. Siapa? Dengan Handi di Bogor, Bang Mamat. Oke, Handi, passwordnya Handi. Sportcast 77, sportcast terbaik di bumi pertiwi. Bagus. Kita tidak atur. Tidak atur ya? Tidak ada settingan. Apakah Anda dikasih tahu oleh tim? Enggak ya. Tidak ada. Berarti emang ini emang password untuk menjilat ya. Iya, udah hafal. Semua udah hafal. Udah hafal bahwa memang ini pengakuan lah, bukan hafal. Yoi, siap. Di Bogornya di mana? Bogornya mana, Di? Di Cilengsi. Oh, Cilengsi. Oke. Cilengsi. Oke, silakan pertanyaannya buat Coach Donzol. Buat Coach Donzol, menurut Coach, Liga Futsal Indonesia sekarang ini udah bagus apa belum? Kalau belum, apa yang perlu diperbaiki, Coach? Oke. Ada lagi nggak? Tadi sudah dibahas. Itu tadi sudah di pertanyaan pertama tuh. Iya. Lanjut, pemain Indonesia mana yang layak untuk bermain di luar saat ini? Oke. Bagus. Siap. Terima kasih. Thank you, Handi. Handi di Cilengsi. Oke. Yoi. Nah, ini dia. pemain Indonesia yang pertama nggak usah dijawab ya. Iya, Sama kan? Udah tadi. Iya. Kalau Indonesia nih, menurut gue lebih dari separuh sebetulnya. Tapi kalau gue bicara taktikal, mereka bisa sustain, mereka bisa bermain dengan level tertinggi. Itu pertama orangnya tuh Rio Pangestu. Oke. Kenapa? Karena nih pelatih bakal suka dengan posisi dia anchor, lalu dia bisa main ke flank, dan satu lagi, sekarang tuh futsal eranya golnya tuh nggak di tiang kedua lagi kayak zaman dulu kita. Tendangan jarak jauh tuh penting. Makanya kiper pun harus punya atribut itu kan. Kita kan kemarin kan berarti kiper ke Yos Adi bisa balik lagi tuh. Nah, bisa. Tapi zaman dulu kan defense-nya enggak serapi sekarang. Sampai kemarin siapa Habibie salah passing kan, yang kemudian dipotong yang bola ke Evan. Nah, Rio Pangestu tuh orang pertama yang menurut gua harus ada di bermain di luar negeri, liga. Jangan di Asia, mungkin kalau di Asia Jepang lah. Minimal Jepang, Liga Jepang. Thailand? Enggak, masih bagusan kita. Mereka bagus secara sistemnya, tapi ramean kita, Mat. Gue pernah nonton Liga Thailand, itu main di kampus-kampus. Mereka nggak main di gor yang gede. Ada sih beberapa yang gor, tapi mereka punya home base. Cuman kan karena secara geografis mereka dari kota ke satu kan gampang, paling Suratani doang yang harus naik pesawat. Gitu. Jadi kalau mereka mah jalan darat masih aman gitu. Ibaratnya kayak sepulau Jawa lah mereka gitu. Kalau misalnya pemain tadi pertama Rio Pangestu, Evan udah pernah mungkin ini, tapi gue juga pengen tuh Wendy Bryan mendapatkan itu. Kenapa Wendy? Karena ini pemain ini kan potensi sangat gede ya. Individualnya bisa, taktikalnya bisa.
Cuman kemarin yang pada saat gue bilang di Four Nation itu, menurut gue Wendy harus mendapatkan level pertandingan terus-menerus seperti itu. Yang kompetitif ya. ya. Bisa tuh kalau ngejar bisa. di level kayak gitu Betul. terus ya. Cuman masalahnya cuma satu, kadang-kadang homesick. Ya pasti dong. Makan, Iya beda. ya kan? Itu kan obstacle yang harus dilalui para pemain profesional. Gampang, nanti saya datangin kasih nasihat kayak Barnabas Sobor. Oh yo Lu kasih nasihat berapa minggu pulang? 2 minggu. Kita udah panjang-panjang ya di sini ya. Kita udah nasihat dari on cam, dari off cam, udah tolong ya. Tolong 2 sabar. minggu tiba-tiba dikirim nih berita baca. salah nyari ini guru, salah nyari. Oke, itu. semoga Rio Pangestu dan Wendy Bryan ya, Bryan Iya, X bisa award. Iya, Award. Wendy sih. Kemarin kan udah pernah Evan Ya. udah ke Liga Portugal. Ya, sebenarnya sih Wendy juga pernah Australia juga kan. Ya, cetak gol juga. Sani Fajar. Ya, Isa Liga di Fajar Thailand juga. Ya. Bayu Saptaji. BBS juga. BBS waktu itu Liga Thailand. Liga Cina dulu. Ya, Cina. Semoga ada lagi. Semoga ada lagi ya. Yang berikutnya mungkin Liga Spanyol, Liga Portugal Ya, lagi ya. gitu. Tuh, oke. Nah, coach, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Mat. Thank you. ngobrol Ini kita. nostalgia sih sebetulnya jatuhnya. Nostalgia. Akhirnya saya melihat orang yang pakai jas di bawah ketika ini ya, ketika apa namanya? Power play kick off tuh ya bikin bingung. Tapi alhamdulillah saya dapat door prize waktu itu. Oke. Ini hadiah buat Coach Donzol ya. Kita baca dulu 20. Ini rambutnya sangat tidak sih. Waktu Ini kalau Mako Jasin nggak boleh. Enggak, nih. karena Anda cari yang enggak HD. Apa? Gambarnya. Bukan aku. Tahu ya 25 ya. Ini aku bukan, maksudnya kayak Edgar Gun Johnson. Kan Ini sebenarnya Tore Andre Flo. Karena Finland jersinya ya. jersey tahun itu. Iya. Kenapa 25 yo? 25 kenapa ya? Kenapa? 25 kenapa ya? Chelsea 25. Zola. Iya. Iya. Oke, 25 Indonesia. Donzol power play tak terhingga ya sih. Karena baru pernah dilakukan. Total futsal. Ya, itu Donzol tadi. ya, Ya. menyerang terus menerus ya. Disiplin. Tepat waktu. Top. Ganteng. Ganteng ini atlet paling. Iya. Kerja keras, menyala. Pokoknya ini semua ini Gila, atribut gila, yang gila. harus dimiliki. Oke, Silakan Bang Don ditandatangan dulu, Ditandatangan. nanti kita pajang di sini. Ini asisten pelatih suruh pelatih tanda tangan. Tanda tangan dulu. Ini dulu mereka pernah berkolaborasi di tim futsal ya. Sebelum ini korupsi uang Persipan Pandeglang. Korupsi dana pembinaan Persipan Pandeglang ya. Dia kalau mudik ke Pandeglang juga tau. Bini gue orang Pandeglang. Iya, tapi kan enggak terlibat di klub Persipan. Enggak. Ini Persipan enggak ikut Liga 4. Gara-gara ini korupsi uang Persipan. Persipan tuh sebenarnya Persatuan Sepak Bola Indonesia Ripan, bukannya Persatuan Pandeglang. Sepak Bola Coach Ripan. Tapi dia korupsi dana pembinaannya. Mana lu? Parah banget. Kacau. Kacau ke Bandung jadi boboto manajemen. Ke Pandeglang korupsi uang pembinaan. Hidup ngacauan. Oke, Coach, terima kasih Thank you, banyak thank you, ya makasih, atas makasih, top. obrolan-obrolannya. Bahagia selalu, Coach. Jangan Sama-sama. marah-marah mulu. Ya. Bahagia. Cuma di lapangan doang, Mas. Betul, tapi Gitu. kalau di nongkrong kan enggak. Enggak, jauh. Aman. Mari kita majukan futsal bareng-bareng coach. Siap, Ya, siap. Bismillah, ya. mudah-mudahan bisa jalan terus. Semoga animo futsal kembali lagi ke era-era kita dulu ya. Ya. Yang penuh terus stadion mau Linus, mau Ya. Liga Pro. Ya. Pasti Semuanya rame penuh, gitu. betul. Iya. Ya, betul. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Donzol. Donzol. Sportcast 77 Deretan kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty